Baik, jadi pada malam hari ini gitu ya, saya akan membahas tuntas mengenai persiapan UKPPG dan saya berharap Bapak Ibu yang menyimak gitu ya, menyimak peserta bimbel gitu ya, ataupun Bapak Ibu yang menyimak video ini bisa lulus UKPPG tahap 2 gitu ya. Ibu saya kan tahap guter ya, guru tertentu tahap 1 gitu ya. Jadi UKPPG itu sudah 2 kali di tahun ini dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama itu di bulan Januari Februari itu ada UKPPG tahap 1 khusus Bapak Ibu retaker piloting 1, 2, 3 gitu ya. Itu pun ada yang belum lulus sampai saat ini dan yang bergabung di bimbel juga ada gitu ya. Kemudian dan ini adalah UKPPG tahap 2. Jika Bapak Ibu XPLPG guru tertentu yang tahun 2024 belum lulus ya, XPLPG itu lama Bapak Ibu 2017 itu belum lulus sampai sekarang bisa mengikuti gitu ya di tahap ini gitu ya. Jadi memang harus disiapkan betul-betul apa yang saya sampaikan disimak sehingga Bapak Ibu tidak apa ya, tidak terkena hoak gitu ya. Kalau ada Bapak dipertanyakan langsung ke saya. Jadi kita akan membedah persiapan UKPPG yang seharusnya saya kira gitu di tanggal kita daftarnya di tanggal 26 Agustus, kemudian ujian UTBK atau UP-nya itu September, ternyata dijadikan satu di bulan ini. Luar biasa gitu ya. Saya merasa yang wah ini terlalu mepet padahal Bapak Ibu kalau lihat eh, jadwalnya yang menyelesaikan pembelajaran di ruang GTK itu terakhir tanggal 18 Juli, tetapi pendaftaran terakhir tanggal 19 Juli. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang belum sampai tanggal 19 itu belum valid, Bu, gitu ya. Sampai tanggal 20 belum valid, berarti belum bisa ikut ujian. Harus di tahap selanjutnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, jadi pada malam hari ini saya akan membahas persiapan UKPPG tahap 2 tahun 2025 bagi peserta guru tertentu, kemudian Bapak Ibu retaker PPG guru tertentu yang tahap 1, 2, 3 yang belum lulus tahun 2024 dan XPLPG, yaitu ini kesempatan emas Bapak Ibu. Sehingga dipersiapkan betul gitu ya. Baik, kemarin itu saya memang mengkonfirmasi ya, karena saya lihat suratnya, kemudian saya yakin tuh surat itu biasanya saya lihat itu dari nomor, kemudian dari tanggal terbitnya, 2 Juli. Kalau sekarang 4 Juli, masih dapat 2 hari Bapak Ibu. Jadi dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru bagi guru tertentu periode 2 tahun 2025, Direktorat Pendidikan Profesi Guru bersama tim Panitia Nasional UKPPG menetapkan beberapa hal. Yang pertama, peserta yang bisa mengikuti UKPPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 adalah peserta PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 yang telah menyelesaikan seluruh siklus pembelajaran dalam platform pembelajaran serta sudah memiliki NIM yang terdata di PD Dikti gitu ya. Bu, kalau saya sampai nggak punya NIM, Bu, sampai mau ujian, sampai mau ditutup nih uploadnya gitu ya. Makanya Bapak Ibu nggak bisa ikut gitu ya. Dan itu akan mengulang selanjutnya ya. Oke. Peserta PPG guru tertentu yang belum lulus UKPPG atau retaker sepanjang telah menyelesaikan seluruh siklus pembelajaran dalam platform pembelajaran dan masih berada pada rentang masa studi. Bu, apakah SPLPG itu ada yang pernah di DO gitu ya? Itu ada Bapak Ibu. Jadi ada peserta PPG itu sudah berapa kali? Insya Allah 8 kali ya. Terus kemudian di DO gitu. Jadi kalau di DO, Bapak Ibu kalau di PD Dikti dilihat NIM-nya dimasukkan, kemudian Bapak itu adalah tulisannya drop out di PD Dikti, silahkan konfirmasi ke kampusnya Bapak Ibu gitu ya. Setelah konfirmasi ke kampusnya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan diusulkan lagi insya Allah untuk mengikuti PPG di tahap selanjutnya tapi dari awal gitu ya. Itu ada beberapa kasus yang saya temui 3 orang insya Allah yang menghubungi saya gitu ya. Oke.
Yang kedua, bagi peserta retaker, jadi retaker Bapak Ibu yang mengulang, biaya UKPPG dibebankan kepada peserta dan dibayarkan kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melalui nomor virtual account yang tersedia di laman pendaftaran. Dengan rincian sebagai berikut, biaya ujian tertulis sebesar 200.000, kemudian biaya ujian kinerja sebesar 265.000. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin tidak lulus di UT, ujian tertulisnya saja itu hanya membayar atau mengikuti UT. Jadi kalau Bapak Ibu biayanya di UKIN yang tidak lulus, maka hanya membayar UKIN-nya saja. Tapi Bapak Ibu kalau dua-duanya tidak lulus, maka membayar dua-duanya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika buka akunnya, maka akan ada keterangan bahwa Bapak Ibu tidak lulus apa, kemudian membayar berapa, termasuk juga virtual account-nya ada di sana untuk dibayarkan dengan segera. Gitu ya. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu periode 2, diharapkan dapat melakukan simulasi ujian melalui laman ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan tryout ya. Mungkin yang bisa melakukan tryout bisa di kolom chat ya. Saya sudah tryout, soalnya berapa gitu ya, 50 atau 65. Oke. 50 soalnya. 50 berarti masih masih pakai yang kemarin Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa japri dengan saya soalnya, mungkin bentuk soalnya seperti apa begitu ya. Karena di sini kita akan soalnya akan kita tambahan 15 ya. Bagi peserta UKPPG bidang studi bimbingan konseling, dokumen perangkat pembelajaran maupun video praktek pembelajaran yang disampaikan untuk UKPPG itu terdiri atas rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam kelas, rencana pelaksanaan layanan konseling individual, video praktek layanan bimbingan klasikal, dan praktek video layanan konseling individual. Itu untuk guru BK. Ya. Jadwal pelaksanaan UKPPG bagi guru tertentu periode 2 tahun 2025 disampaikan dalam lampiran. Peserta diperkenankan untuk melakukan penyusunan dokumen UKPPG dan pengambilan video praktek pembelajaran pada waktu yang dianggap sesuai sepanjang proses unggah dokumen dilakukan pada rentan tanggal yang ditetapkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kemarin hanya ada tulisan jelas kalau tahun kemarin. Tahun kemarin itu ada tulisannya bahwa sepanjang waktu pendaftaran. Nah ini silahkan video praktek pembelajaran pada waktu yang dianggap sesuai sepanjang proses unggah dokumen dilakukan pada rentan tanggal yang ditetapkan. Silahkan gitu ya. Yang penting jangan sampai melewati batas upload gitu ya, upload berkas UKIN-nya ya. Ketentuan pelaksanaan UKPPG, penyusunan dokumen, pengambilan video praktek, pembelajaran tertuang dalam petunjuk teknis uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025 yang diakses melalui tautan ini ya Bapak Ibu, Juknis UKPPG guru tertentu Guter 2025. Nah ini sudah saya download, nanti mungkin Bapak Ibu saya share bisa di grup gitu ya. Tapi akan saya bahas di sini. Oke, Bapak Ibu, ini jadwalnya ya. Simulasi ujian Bapak Ibu mulai tanggal 7 sampai tanggal 28 Juli itu bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Mau berkali-kali biar biar anu ya, terbiasa gitu ya. Nah, kemudian dari simulasi, jadi Bu, saya kemarin bisa, ada yang belum bisa. Masih apa ya, website itu masih ini Bapak Ibu maintenance, ada yang bisa masih uji coba. Jadi kalau nggak bisa, silakan ditunggu sampai tanggal 7 gitu ya. Kemudian pendaftaran UKPPG guru tertentu periode 2 tahun 2025. Pestaker itu Bapak Ibu yang sedang berpendidikan tanggal 7 sampai 19 Juli. Peserta Pestaker melalui platform pembelajaran melalui ruang GTK. Gitu ya. Nanti klik seperti biasa kan di situ ada pendaftaran, waktu tanggalnya silakan klik saja. Nah, kemudian untuk retaker Bapak Ibu tidak melalui ruang GTK, tetapi melalui ukpppg.bpp.kemdikbud.go.id. Tanggalnya 7 sampai 14 Juli 2025. Gitu ya. Pembayarannya jangan mepet-mepet Bapak Ibu, nanti 14 Juli pernah ada yang menghubungi saya 14 hari akhir tuh saya diminta untuk membayarkan gitu ya, membayarkan karena di pelosok di pedalaman tidak ada ATM, tidak tahu
sejenisnya Bapak Ibu. Akhirnya ini ya kami juga bingung sebagai tim gitu ya, karena juga kadang-kadang sulit untuk membayarkan virtual, jadi virtualnya nggak keluar dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau memang mengalami kendala letaknya di pedalaman, silakan disiapkan ya tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Produk unggah dokumen perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran tanggal 21 sampai 26 Juli 2025. 21 sampai 26 Juli melalui akunnya Bapak Ibu di ukin ukppg.bpp.kemdikbud.go.id 21 sampai 26 Juli. Biasanya 21 itu kreditnya minta ampun Bapak Ibu. Masuknya seolah-olah itu bisa tertahu, ternyata belum. Makanya kalau saya sarankan tanggal 22-nya. Itu kalau saran saya. Kemudian jangan di akhir tanggal 26 itu kreditnya kadang kita sampai 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Nah, Bapak Ibu lebih baik tanggal-tanggal yang 22, 23 gitu ya. Persiapkan mulai sekarang. Kemudian cetak kartu ujian tanggal 25 sampai 26 Juli melalui halaman ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Kemudian pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer ini 29 Juli sampai 3 Agustus. Daring berbasis domisili. Jadi Bapak Ibu pastikan kondisi Bapak Ibu ujian nanti Bapak Ibu 2 hari atau 3 hari itu sudah ada link grup WA gitu ya, sudah ada link grup WA, kemudian 1 hari menjelang ujian itu ada simulasi ujian, jangan sampai simulasi ujian itu tidak ikut, karena apa? Bapak Ibu akan mensinkronkan aplikasi dari laptopnya Bapak Ibu dengan laptopnya pengawas gitu. Kadang-kadang oh saya siap dah gitu. Apa nggak usah ikut nggak apa-apa, harus ikut minimal memastikan sinkronnya, ruangannya, nah agar lebih siap gitu ya. Kemudian penguasaan dan plotting penguji ini untuk penguji Bapak Ibu guru pamongnya, dosen pengujinya itu tanggal 30 Juli 1 Agustus 2000 sampai 1 Agustus. Kita itu dikasih, kalau saya seumumnya ya, kita dikasih kita punya nomor, dikasih nomor, kemudian masih punya nomor sebagai tim penguji. Kemudian kita itu dapat berapa orang di kampus ini gitu ya. Jadi nanti tiap kampus itu pesertanya berapa, karena 1 hari itu diperkenankan hanya 8 orang untuk dikoreksi gitu ya. Dari 8 hari itu tadi nanti tim penguji di kampus tersebut berapa. Kalau tidak, kalau kurang maka bisa pinjam ke instansi lain dengan beberapa prosedur. Nah, itu urusannya kampus, bukan urusannya Bapak Ibu. Kemudian periode penilaian dokumen UKPPG itu 6 sampai 23 Agustus 2025. Nah, ini periode penilaian itu Bapak Ibu sudah banyak berdoa ya. Karena sudah dinilai nanti sama guru pamong dan dosennya. Baik, saya akan membahas ya mengenai ujian tertulisnya. Jadi kita akan membahas bahwa komponen UKPPG guru tertentu itu terdiri dari ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian tertulis adalah ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi ujian tertulis itu dilaksanakan berbasis komputer secara serentak dalam jaringan atau daring online untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ujian tertulis ini dilaksanakan dalam 2 jenis, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Jadi tes objektif itu adalah tes pedagogik content knowledge, soal PCK kalau saya ngomong ya. Soal pedagogik terdiri dari 35 soal pilihan ganda, sederhana dan kompleks. Kalau sederhana itu satu soal Bapak Ibu ya jawabannya, pilihan jawabannya cuma satu. Tetapi kalau kompleks satu soal itu terdiri dari beberapa pilihan jawaban. Seumpama ada A, B, C, D, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu, ada 2, ada 3 gitu ya, yang mengukur penguasaan materi dan strategi pembelajaran. Jika Bapak Ibu guru bahasa Inggris, maka akan berbahasa Inggris 35 soal pilihan ganda ini. Nanti di sini karena ada sekitar 16 peserta guru bahasa Inggris insya Allah, maka akan saya kumpulkan membahas UTBK itu dengan tentornya Bu Nova namanya ya. Nanti akan saya bikinkan grup sendiri. Kalau yang lainnya sama Bapak Ibu ya.
Kemudian yang kedua itu ada tes situational adjustment test SJT. Terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Yang kemarin 15, sekarang menjadi 30 soal dengan rentang nilai 1 sampai 5. Jadi kalau soal PCK salah, salah Bapak Ibu. Kalau soal SJT A, B, C, D, E itu ada yang poinnya 5, 4, 3, 2, 1 ya. Yang menilai kemampuan guru dalam mengambil keputusan berdasarkan konteks pembelajaran. Waktu pengerjaan dua soal ini 65, kalau kemarin 50, kalau Bapak Ibu masih kalau Bapak Ibu kemarin masih kalau sudah tryout kemudian hanya 50 berarti masih yang tahun kemarin gitu ya. Berarti prediksi saya ini ya simulasi Bapak Ibu. Tapi tidak tahu nanti tanggal 7 apakah itu tryoutnya dibenahi jadi 65 soal gitu ya. Sekarang bisa bertanya ya. Oke. Jadi waktu pengerjaan selama 120 menit gitu ya. Oke. Kemudian ada tes subjektif. Tes subjektif itu bagi guru tertentu dilakukan dalam bentuk tes uraian reflektif. Kalau Bapak Ibu ngomongnya tes studi kasus, disajikan dalam satu butir soal studi kasus terkait pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Ya, tes ini untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Pertanyaannya itu sudah ada Bapak Ibu, gitu ya, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, upaya mengatasi masalah yang dihadapi, hasil dari upaya yang dilakukan, pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam pelaksanaan tugas keprofesian guru. Berarti kalau soalnya sama, karena saya masih ini ya linknya indikator penilaiannya masih sama dengan tahun kemarin. Nah, tes subjektif merupakan tes kedua dalam pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer UTBK dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu 30 menit pada akhir subtes setelah tes objektif selesai, Bapak Ibu. Jadi nanti itu akan saya bahas kok caranya menyusun menjawab ini biar nilainya Bapak Ibu dapat amat baik. Itu akan saya bahas di bimbel gitu ya. Tapi sesuai jadwal. Makanya setiap hari kita akan ketemu Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian tes subjektif akan dinilai oleh penguji UKIN pada saat produk penilaian dokumen ujian kinerja. Jadi akan dinilai Bapak Ibu studi kasusnya, tapi nilainya itu masuk ke UTBK, bukan masuk ke UKIN. Hanya tim penilai UKIN-nya saja yang menilai, tapi nilainya jadi studi kasus, soal PCK, soal SJT, itu nanti nilainya di rata-rata. Bapak Ibu lolos berapa nilainya, baik atau 70 gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai enggak itu studi kasus ikut ikut di rata-rata sama apa itu UKIN enggak. Sudah jelas di sini bahwa memang dinilai oleh penilai UKIN tapi nilainya masuk UTBK. Ya Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, ujian kinerja Bapak Ibu atau UKIN dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. UKIN dilaksanakan dalam bentuk real teaching in the real class. Ruang lingkup penilaian ditetapkan secara nasional dan difokuskan pada keterampilan utama yang harus dikuasai oleh guru profesional. Mencakup apa? Ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang telah disusunnya. Penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas. Nah, Bapak Ibu kalau bahan ajarnya itu memang harus bikin orisinal sendiri dan itu tersampaikan. Bapak Ibu paham betul. Jangan sampai ketika di video lupa, terus hilang sudah. Karena di video ya Bapak Ibu akhirnya grogi, lupa. Nah itu harus juga diulang video-video seperti itu ya. Makanya pilih materi yang kira-kira Bapak Ibu menguasai ya. Kemudian kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Bagaimana anak itu diajak untuk berinteraksi, jangan gurunya ngomong terus Bapak Ibu. Jadi memang kemarin ada yang tidak lolos, saya lihat videonya bagus, tidak goyang, tidak goyang gitu Bapak Ibu, tidak suaranya jelas. Ketika saya lihat kenapa Bapak ini kok nggak lolos, ternyata awal hingga akhir pembelajaran Bapak Ibu
Yang ngomong itu gurunya. Saya mikir, oh nanti ini ada kerja kelompok ini, nggak ada. Oh nanti ada ini, ternyata nggak ada. Ada presentasi ini, nggak ada Bapak Ibu. Jadi gurunya ngomong terus, itu nggak lulus Bapak Ibu. Itu ya. Kalau enggak gurunya duduk, awal duduk, pertengahan duduk, pokoknya banyak duduk lah guru itu dilakukan. Itu juga tidak lulus Bapak Ibu. Jangan, jadi 2 jam itu Bapak Ibu harus performa prima yang terbaik, yang nggak pernah pakai make up sedikit-sedikit gitu ya, semangat gitu, wangi gitu ya. Nah, itu akan kelihatan jelas auranya. Nah, itu akan saya bahas lebih detail nanti ke bagian sesi pembuatan pendampingan pembuatan video ya. Kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat. Jangan sampai tidak ada media sama sekali. Ya, media itu harus berbasis IT, harus ada media konkret kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Perlakukan ya perlakuan yang tepat kepada siswa menunjukkan perilaku yang semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kalau ada siswa tanya Bapak Ibu jangan ada kata kayak masa aduh ini ujian kok tanya-tanya ini aduh nah jangan sampai jadi kelihatan nih memorinya wajahnya itu langsung langsung nggak bisa senyum itu Bapak Ibu itu kelihatan jadi pasti tanya iya apa ditanggapi dengan baik kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran makanya harus ada umpan balik refleksi itu hukumnya harus ada ya Bapak Ibu oke alokasi waktu UKIN sebanyak 2 jam pelajaran yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, termasuk guru PAUD, pendidikan khusus, BK, mata pelajaran produktif, komponen UKIN terbagi menjadi 2 bagian ya Bapak Ibu. Bentar. Oke. Oke ya. Jadi penilaian perangkat pembelajaran adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dan praktek pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran, modul ajar, atau rencana pelaksanaan layanan untuk bimbingan konseling ya. Oke. Jadi modul ajarnya, yang kedua videonya. Penilaian video praktek pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif di kelas melalui praktek pembelajaran secara real dan diunggah melalui platform ujian. Jadi video praktek pembelajaran yang direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktek saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan nggak ada PPL toh, jadi langsung insya Allah hanya 1 kali pembuatan video ini ya. Adapun untuk penilaian praktek pembelajaran di bimbingan dan konseling dibuat menjadi 2 bagian terpisah. Video praktek layanan bimbingan klasikal gitu ya di dalam kelas dan video praktek layanan konseling individual. Oke, aturan umum peserta UKPPG. Ketika ujian tertulis, yaitu peserta wajib menandatangani fakta integritas. Jangan lupa fakta integritasnya ketika mau ujian, Bapak Ibu di print, ditandatangani. Jangan sampai mau ujian lupa, aduh belum lah, aduh di mana? Nah itu, memang 1 jam sebelum ujian kita itu diminta masuk ujiannya jam 1, jam 12 itu sudah hadir Bapak Ibu ditanya. Fakta integritasnya mana? Tunjukkan. Nah, wajib mengikuti ujian tertulis sesuai jadwal mau menyiapkan perangkat ujian sesuai kebutuhan, wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai baju atau celana berbahan jeans, kaos, tidak memakai pakaian ketat saat serta bersepatu tertutup. Karena itu terlihat Bapak Ibu masuk ke dalam pelaporannya pengawas. Jadi Bapak nggak apa-apa, nggak usah pakai sepatu, nggak kelihatan di bawah meja. Tapi itu kelihatan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mendapatkan pengawas yang benar-benar disiplin, Bapak Ibu pakai kaos, nggak pakai sepatu, itu ditegur, gitu ya. Ditegur untuk kembali lagi, gitu. Untuk menyiapkan diri. Jadi dipastikan dulu, memang seperti seolah-olah ujian, Bapak Ibu. Kemudian peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri KTP dan kartu ujian dibawa. Kartu ujian dicetak, KTP-nya dibawa, fakta integritas. Jadi 3. Jadi nanti Bapak Ibu ditunjuk, KTP-nya mana Bu? Itu tunjukkan. Kartu ujian, fakta integritas, gitu. Nanti Bapak Ibu kan disuruh memfoto ya. Memfoto membawa KTP, kartu ujian, dan fakta integritas. Kemudian dikirim oleh ke pengawas. Ya, nanti Bapak Ibu masuk ke dalam satu grup WhatsApp dengan pengawas gitu ya. Satu pengawas insya Allah 20 orang gitu. Peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, membawa teman,
Itu kecurangan Bapak Ibu. Biasanya saya nggak tahu IT gitu ya. Ya temannya disuruh keluar dulu. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu benar-benar ada kendala yang tidak bisa dikerjakan sendiri, Bapak Ibu menginstruksikan Bapak, bolehkah saya memanggil teman saya untuk ini? Biasanya kalau pengawasnya, oh boleh Bu silakan ya sudah. Tetapi kalau Bapak Ibu temannya itu dibawa di ruangan, itu kelihatan dan itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, gitu. Jadi persiapkan dari sekarang mumpung belum waktunya kita 1 bulan yang nggak pernah pegang-pegang laptop ya pegang-pegang laptop gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ujian kinerja wajib menandatangani fakta integritas untuk UKIN. Peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal. Serta wajib berpakaian sopan dan rapi. Mengajar itu sopan dan rapi ya Bapak Ibu. Peserta wajib menunjukkan foto identitas diri pada awal video pembelajaran. Jadi ada foto, ada identitas diri Bapak Ibu. Biasanya kayak kartu itu di print kemudian ditunjukkan gitu ya. Ada fotonya jelas, menunjukkan bahwa saya nama Siti Juwariah dengan NIM universitas ini itu akan mengikuti ujian PPG dan itu nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya di pendampingan pembuatan video ya. Oke, aturan khusus ujian tertulis. Beberapa ketentuan khusus terkait pelaksanaan ujian tertulis ya. Spesifikasi minimal perangkatnya Bapak Ibu ya. Ujian tertulis yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: laptop, rinciannya CPU 2 core. Ini minimal ya Bapak Ibu. Kalau saya punyanya yang lebih dari itu boleh. RAM-nya 4 GB. Bapak Ibu punya 8 bagus. Display resolutionnya 1024p kali 720p ya. Kemudian OS Windows 8 atau OS Mac Big Sur ya. 11.000. Bapak Ibu kalau bingung silakan diskusikan dengan guru IT di sekolahnya Bapak Ibu mengenai spesifikasi perangkat. Mumpung jauh-jauh hari, jangan sampai kurang 3 hari masih nyari perangkat, gitu ya. Kemudian jelas ada webcamnya. Kalau Bapak Ibu buka laptop, terus Zoom meeting bersama saya, Bapak Ibu bisa buka kamera, berarti laptopnya Bapak Ibu sudah siap ya, webcamnya ya. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, dapat disiapkan charger. Jadi untuk jaga-jaga ya. Kemudian telepon genggam yang telah terpasang aplikasi Zoom serta memiliki audio dan kamera yang berfungsi dengan baik. Kalau Bapak Ibu bisa dengan lancar mengikuti Zoom saya hari ini, berarti Bapak Ibu akan terbiasa menggunakan aplikasi Zoom dan memang sudah oke ya HP-nya. Kalau ini kalau saya nggak pakai laptop setiap saat, apakah kamera saya HP saya itu bisa zoom atau enggak? Di salah satu pembelajaran kita sepanjang sampai tanggal 28 nanti kita akan masuk setiap hari ya. Nah, itu Bapak Ibu cobalah salah satu pakai kamera. Bisa nggak apa itu di download dulu aplikasinya kemudian dipasang, bisa nggak mengikuti Zoom saya gitu ya pakai HP-nya Bapak Ibu. Kemudian kondisi internet stabil, kuota internet minimal sebesar 10 giga. Jadi Bapak Ibu kalau bisa di rumahnya ada WiFi, punya ruangan yang tidak diganggu anak atau istri gitu ya, maka silakan dicoba. Tetapi takut sewaktu-waktu down, maka Bapak Ibu persiapkanlah minimal internet di HP-nya Bapak Ibu untuk tethering itu 10 giga minimal ya. Jadi kalau ternyata Bapak Ibu saya punya 100 giga bagus ya. Oke. Kemudian prosedur ujian tertulis. Sebelum melakukan ujian, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang saya sebutkan di awal. Sudah mulai Bapak Ibu ditanyakan kepada tim IT-nya di sekolah ya. Sudah mulai laptopnya saya bagaimana, sudah sesuai spesifikasi belum? Kalau Bapak Ibu tidak tahu gitu ya. Peserta menyiapkan telepon genggam yang telah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama peserta, lengkap peserta. Jadi Bapak Ibu yang namanya masih yang macam-macam ya sudah mulai kan namanya dikasih nama lengkap gitu ya. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang dan nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja dan kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di telepon genggam. Meja harus dibersihkan dari barang-barang lain. Barang-barang yang diperkenankan ada di atas meja peserta adalah laptop, botol atau gelas air minum transparan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ujian mau minum boleh bawa minum botol mineral tapi apa namanya yaitu Bapak Ibu ya labelnya itu dihapus
dihilangi dulu gitu. Kemudian obat-obatan pribadi boleh bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, 1 buah alat tulis. Itu yang diperkenankan ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu dalam kondisi hamil gitu ya, kalau sering ke kamar mandi dan pastikan itu kita memberitahu dulu kondisi kita. Biasanya Bapak Ibu pakai pampers dulu ya. Nah, biar nggak terlalu sering-sering gitu ya, sering-sering keluar masuk ruangan. Baik, peserta mengunduh dan menginstal aplikasi Exam BPP pada tautan untuk sistem operasi Windows dan untuk sistem operasi Mac ya. Nah, pada perangkat yang akan digunakan untuk UTBK, Bapak Ibu kadang banyak Bapak Ibu itu nge-share. Di-share-share kakak kelas tahun kemarin gitu ya. Peserta bimbel itu sampai saya sampaikan, Bapak Ibu tunggu dulu aplikasi dari pengawas masing-masing. Takutnya pengawas itu punya aplikasi gitu loh Bapak Ibu yang sesuai dengan laptopnya pengawas, perangkatnya pengawas gitu ya. Itu kadang-kadang benar, jadi dipuasangi mungkin saking saking apa nerdeknya. Jadi persiapan dipuasangi semua. Ternyata ketika simulasi nggak connect sama miliknya pengawas. Kemudian wajahnya nggak kelihatan, berarti pakai yang lama. Jadi aplikasi lama exam ini kadang jangan sembarangan masukkan gitu Bapak Ibu di laptopnya Bapak Ibu yang untuk ujian. Karena apa? Untuk menginstalnya, kalau Bapak Ibu ahli IT itu mudah, kalau 5 menit. Tapi kalau Bapak Ibu yang bukan bukan ahli IT kan malah bingung gimana mau menginstal, kemudian bagaimana diisi yang baru kan butuh waktu yang lama. Jadi menurut saya ketika di grup pengawas tanyakan pengawasnya Bapak aplikasinya pakai yang mana gitu. Gunakan aplikasi pengawasnya Bapak Ibu daripada Bapak Ibu mendapatkan dari lain-lain gitu ya. Kadang-kadang di share-share itu loh Bapak Ibu. Kadang share-sharean itu share-sharean mungkin di grup atau apa gitu ya, tidak sesuai dengan pengawasnya Bapak Ibu, ternyata aplikasi lama sehingga Bapak Ibu akan lama ketika mau uji simulasinya itu lama untuk mensinkronkan. Nah, itu yang saya sarankan langsung tanya ke pengawasnya nanti gitu ya. Karena seminggu atau 4 hari sebelum ujian itu sudah ada di grup pengawas oh, Bapak Ibu. Dan itu pengawasnya akan memberikan instruksi-instruksi persiapan ujian. Jadi jangan sampai FOMO ya, karena teman-teman tuh FOMO gurung waktunya tuh sudah panas lah, saya paham itu. Nah, tapi Bapak Ibu lebih teliti dan hati-hati. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang termuat dalam laman pendaftaran. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa daftar, kemudian sudah mau ujian, sudah bisa cetak, tetapi di cetakan tersebut Bapak Ibu tahu tanggalnya, sesinya, tapi belum ada link pengawas, link dengan grup WhatsApp dengan pengawasnya itu belum ada. Itu ditunggu saja, biasanya kurang 3 hari, 4 hari sudah ada. Dan saling menginformasikan untuk masuk ke ini ya Bapak Ibu, ke link grup WhatsApp tersebut ya. Peserta dapat melakukan simulasi ujian tertulis beserta latihan soal pada jadwal yang sudah ditentukan melalui laman pendaftaran UKPPG dengan dan tata caranya terlampir. Ini akan saya bahas ya. Peserta wajib mengikuti tes perangkat dan persiapan ujian yang akan dibimbing oleh pengawas pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini sepertinya kurang 1 hari, kadang kurang 2 hari, tergantung pengawas ya Bapak Ibu waktunya biasanya kurang itu sekitar itulah. Nah, ada yang siang, ada yang pagi gitu ya. Jadi jangan sembarangan untuk memasang aplikasi examnya. Apalagi kadang-kadang sekarang media sosial itu nggak tahu mana hoax, mana benar gitu Bapak Ibu nge-share gitu. Kadang-kadang kalau belum pikir saya itu kalau belum fix, belum ada instruksi resmi dari website atau dari pejabat terkait itu jangan dulu kadang. Tapi ya namanya media sosial kita sulit menyaringnya Bapak Ibu. Baik, saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan mentaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi. Dan selama pelaksanaan ujian, proses verifikasi dan pengawas dilakukan dan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain gitu ya. Jadi kadang-kadang dibantu oleh orang, kadang-kadang orangnya ngasih jawaban atau kasih pasang apa itu
apa itu yang kadang-kadang headset kemudian dipandu. Bapak Ibu kerjakan sendiri saja ya. Kalau Bapak Ibu kadang sekali Bapak Ibu ketahuan melakukan kecurangan, besok itu akan mendapatkan perhatian ketat di ujian selanjutnya. Itu yang kadang saya tekankan kepada teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa. Apalagi Bapak Ibu yang senior, Bapak Ibu saya sudah 54 tahun. Masya Allah itu Bapak Ibu pasti ada afirmasi-afirmasi penambahan nilai insya Allah ya. Insya Allah pejabat terkait itu akan melihat data dan lain-lain dari miliknya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu satu, jujur. Gitu ya. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah 100% pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada telepon genggam ya. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Oke. Setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner. Setelah ujian tuh Bapak Ibu diminta mengisi kuesioner. Umpan balik yang disediakan oleh tim penjaminan mutu Panitia Nasional UKPPG secara daring yang akan disampaikan oleh pengawas pada WhatsApp grup. Peserta menunjukkan kertas coret-coretan saat mengerjakan soal UTBK kepada pengawas. Selanjutnya peserta merobek kertas tersebut di hadapan pengawas. Jadi setelah ujian tuh coret-coretannya dihapus Bapak Ibu. Peserta mengakhiri UTBK sesuai dengan arahan pengawas, gitu ya. Oke. Kemudian tata tertib UTBK daring domisili, peserta wajib memasang program aplikasi exam sebelum melaksanakan UTBK. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi, ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi waktu hari hanya belum. Simulasinya kemarin nggak ikut dengan pengawas. Baru waktu hari hanya belum ada aplikasi. Itu kan masangnya lama Bapak Ibu. Nah itu juga bisa dibatalkan. Jadi Bapak Ibu perhatikan instruksi pengawas ya. Peserta wajib mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta wajib masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dengan pencahayaan cukup, tanpa ada orang lain. Ya, kalau kecuali ada peserta tunanetra dapat didampingi seseorang yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara. Ini biasanya khusus Bapak Ibu ya. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di telepon genggam. Posisi telepon genggam berada di samping, depan, kanan, atau kiri. Meja dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan, kertas kosong, alat tulis, laptop bersih dari kabel, kecuali kabel charger, gitu ya. Nah, peserta wajib mengikuti arahan instruksi pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian, proses verifikasi data, ruang kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai dengan petunjuk dan atau aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Jadi peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan, Bapak Ibu. Nah, itu. Oke, baik. Peserta wajib mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu oleh ataupun menggunakan alat, oleh orang ataupun alat, ya. Peserta wajib menghadap ke layar monitor dengan menampilkan 100% wajah pada laptop selama pengerjaan ujian. Telepon genggam yang digunakan untuk Zoom diatur dalam posisi layar landscape atau dan hening untuk panggilan telepon dan suara lain, tetapi unmute untuk Zoom ya. Peserta dilarang mendokumentasikan, menyebarluaskan soal-soal ujian. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UTBK. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera telepon genggam. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung tanpa izin pengawas. Peserta dilarang makan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Ya, dapat disiapkan sebelum ujian dimulai. Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan
untuk peserta. Jadi secara individu, jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran ketetapan dan peraturan. Oke, prosedur dan aturan khusus UKIN ya. Ini khusus UKIN Bapak Ibu. Peserta UKPPG perlu menyiapkan bahan ujian kinerja baik perangkat pembelajaran atau layanan maupun video praktek pembelajaran atau layanan. Berikut ketentuan ujian kinerja pada UKPPG yang mencakup penyusunan perangkat pembelajaran, pembuatan video praktek pembelajaran, penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, ya, pembuatan video praktek, layanan bimbingan klasikal, dan pembuatan video layanan konseling individual. Prosedur dan ketentuan penyusunan perangkat pembelajaran. Hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian dan berasal dari pengembangan sendiri, bukan salinan dari milik orang lain, gitu ya. Kemudian ini untuk modul ajar, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran diunggah melalui platform ujian kinerja dengan nama file perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore NIM, bukan lagi UKG, karena Bapak Ibu harus memiliki NIM ya. Kemudian untuk prosedur atau ketentuan pembuatan videonya, video praktek pembelajaran yang dinilai dalam ujian kinerja harus memenuhi ketentuan dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun, diunggah pada laman yang disediakan. Direkam secara khusus pada praktek mengajar selama 2 JP, gitu ya. Durasi menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada setiap jenjang, dibuat dalam format MP4. Jangan format yang lain, nggak bisa dibuka di aplikasinya tim penilai ya Bapak Ibu. Gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil. Kadang Bapak Ibu semuanya oke. Kemudian backlight gitu ya. Backlight itu kadang Bapak Ibu guru dengan siswanya itu nggak kelihatan. Jadi kayak gelap. Itu juga harus diulang ya. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta, nama peserta, asal LPTK, NIM, dan identitas sekolah minimal di awal itu ya. Dengan durasi maksimal 1 menit, nggak boleh banyak-banyak. Jangan-jangan 15 menit sendiri untuk memperkenalkan diri ya, enggak. Itu hanya nama peserta. Saya Siti Juwaria, asal LPTK Universitas Negeri Jember, dengan NIM gitu ya, sekolah SMKN 1 Panji gitu, umpama. Nah itu, jadi nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Saat membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawakan identitas diri, KTP asli yang ditunjukkan di depan kamera. Nah, oke, ini jelas sekarang KTP ya, biasanya adalah kartu Bapak Ibu. Jadi ada yang KTP, ada yang kartu diperbolehkan. Biasanya di LPTK nanti disesuaikan Bapak Ibu. Bu, kalau di kampus saya itu mintanya apa itu kartu ujian boleh gitu ya. Jadi kalau ini pusat mintanya KTP ya nanti kita KTP kecuali ada kebijakan dari kampusnya Bapak Ibu. Tidak ada penambahan aksesoris pada video termasuk penambahan latar belakang musik ataupun video profil sekolah itu tidak ada. Gitu ya. Oke. Video yang diunggah, rekaman utuh selama 2 JP tanpa edit nama filenya, video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM-nya. Rekaman video yang telah diedit berdurasi kurang lebih 30 menit. Jangan sampai 40 menit ya, 30 menit itu 30 kok, 31 nggak apa-apa lah. Gitu ya, 29 gitu nggak apa-apa. Dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran. Format penulisan nama file, video edit, underscore, nama mahasiswa, underscore, NIM. Gitu ya. Video edit itu berarti bagian-bagian pentingnya, sintak model pembelajarannya ya harus ada Bapak Ibu. Dan itu ada teksnya. Gitu ya. Ketentuan unggah rekaman video praktek pembelajaran, video layanan bimbingan klasikal diunggah pada drive masing-masing mahasiswa gitu ya. Peserta harus memastikan bahwa tautan link video dapat diakses oleh penguji. Jadi Bapak Ibu videonya nanti diunggah di Google Drive gitu ya. Setelah dari Google Drive, kemudian jangan lupa itu bisa diakses bagi yang memiliki link gitu ya. Masukkan nanti diaksesnya di aplikasi itu video. Insya Allah kalau modul ajarnya itu dalam bentuk file PDF ya, masuk nguploadnya. Ditautkan pada aplikasi ujian kinerja yang dapat diakses melalui tautan ukin ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Oke, prosedur ketentuan penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kalau tadi untuk mapel non BK gitu ya, sekarang mapelnya BK. Setiap peserta ujian kinerja program studi BK wajib menyusun
rencana layanan konseling individu dan klasikal dengan ketentuan peserta menyusun satu RPL konseling individu, satu RPL bimbingan klasikal berdurasi masing-masing 1 JP. Yang di kelas 1 JP, yang individu di ruang konseli 1 JP. RPL dilengkapi hasil asesmen, pengumpulan data lainnya yang diperlukan, dan media. Jadi ada asesmennya, ada media yang dipakai gitu ya. RPL yang diunggah untuk ujian kinerja tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL. Gitu ya, kadang-kadang itu videonya tuh Bapak Ibu kan nggak ada PPL ya. RPL diunggah ke dalam sistem penggunaan format PDF dengan nama format RPLKI individu underscore nama mahasiswa underscore NIM untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individu. Sedangkan untuk layanan klasikal RPLBK underscore nama mahasiswa underscore NIM ya. Oke, prosedur dan ketentuan pembuatan video BK ya, video praktek layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan layanan yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan, direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal waktunya 1 JP, dibuat dalam format MP4, gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, video stabil. Video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan. Peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta, nama peserta, asal LPTK, NIM, identitas sekolah dengan durasi maksimal 1 menit ya. Oke, saat membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawa identitas diri KTP asli yang ditunjukkan di depan kamera. Tidak ada penambahan aksesoris video termasuk penambahan latar belakang musik ataupun profil sekolah itu tidak ada. Video yang diunggah rekaman utuh 1 JP, nama file video utuh underscore nama mahasiswa NIM. Rekaman video telah diedit berdurasi 20-30 menit dengan memilih bagian penting dalam layanan ya, dalam layanan yaitu video edit underscore nama mahasiswa underscore NIM. Ketentuan unggah video praktek layanan bimbingan klasikal yaitu video layanan bimbingan klasikal diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Peserta harus memastikan bahwa link video dapat diakses oleh penguji, ditautkan pada aplikasi ujian kinerja yang dapat diakses melalui halaman ukin ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Oke, prosedur dan ketentuan pembuatan video layanan konseling individu. Setiap peserta UKIN Prodi BK wajib membuat video praktek layanan konseling individu dengan ketentuan. Individu itu berarti di dalam ruangan BK ya. Peserta melakukan praktek layanan konseling individu dengan seorang peserta didik sebagai konseli. Peserta merekam layanan konseling individu dalam rekaman audio visual. Boleh video itu ya. Sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Identitas konseli harus disamarkan sehingga wajah konseli tidak boleh terlihat jelas. Boleh dari belakang, boleh dari samping. Kalau dari depan wajahnya itu diburamkan. Namun wajah konselor harus terlihat jelas, gurunya itu jelas dan penuh ya. Selain itu perekaman harus mendapatkan izin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat izin tertulis. Jadi sudah saya kemarin Bapak Ibu yang BK sudah saya japri contohnya video perangkat RPL-nya individu dan klasikal termasuk surat-surat ya, surat-surat izinnya untuk izin kepada konseli dan orang tua konseli ya. Video pelaksanaan layanan konseling individu wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap. Ada kegiatan awal, ada inti, ada penutup. Gitu ya. Oke. Peserta harus menyertakan video pengantar video berupa profil peserta, nama, LPTK, NIM, dan identitas sekolah, gitu ya. Dengan durasi maksimal 1 menit, saat membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawa KTP yang ditunjukkan di depan kamera. Identitas diri itu ya. Video praktek layanan konseling individual berdurasi 30 menit. Nah, ini kalau individual ya. Tidak ada penambahan akses video, termasuk penambahan latar belakang musik, ataupun video profil sekolah. Rekaman video pelaksanaan layanan konseling individual itu disimpan dengan nama file video KI gitu ya, underscore nama mahasiswa underscore NIM dan menggunakan format MP4.
Ketentuan unggah video praktik layanan bimbingan klasikal, video layanan konseling individual diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Peserta harus memastikan tautan atau link video dapat diakses oleh penguji. Ditautkan pada aplikasi ujian kinerja yang dapat diakses melalui tautan ukin ukppg.bpp.kemdikbud.go.id ya. Oke. Bapak Ibu, ini hal baru yang menurut saya tahun ini, periode ini tahun 2025, periode dari Bapak Ibu ini UKPPG ini pelanggaran dan sanksinya saya lihat baru ya. Pertama, konsekuensi dari pelanggaran ujian yang dilakukan oleh peserta adalah pembatalan hasil ujian sampai dengan pemberhentian status kemahasiswaan yaitu di DO ya. Beberapa contoh pelanggaran dalam sanksinya tersaji pada tabel berikut. Pelanggaran dan sanksi ujian tertulis berbasis komputer. Jenisnya pelanggarannya ringan, contohnya peserta lupa mematikan suara telepon genggam. Nah, kemudian peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, peserta diberikan peringatan oleh pengawas. Teleponnya dimatikan, Bapak, gitu ya. Ganti dulu bajunya, silakan pulang, nanti kembali lagi. Biasanya gitu. Nah, itu masih ringan, Bapak Ibu. Kalau ringan itu hanya peringatan saja. Sedang peserta terlambat masuk di ruangan Zoom saat UT sudah mulai atau sudah login. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang di sesi selanjutnya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan telat ya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian peserta tidak memasang program aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Itu juga sanksinya sedang Bapak Ibu Mas ya. Nah, jadi kalau sedang itu dibatalkan ujiannya, kemudian dijadwalkan ulang, tetapi nggak tahu jadwalnya kapan, gitu ya. Kemudian berat, jenis berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UT. Ini yang saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu. Ada seorang, menurut saya orangnya ini, saya lihat nggak lulus Bapak Ibu UT. Tapi UKIN-nya nggak lulus, UTBK nggak lulus, gitu ya. Padahal saya lihat semuanya bagus, berkasnya bagus, videonya bagus. Kemudian menurut saya ya Bapak Ibu studi kasusnya saya lihat bagus. Kenapa gitu ya? Kemudian ternyata ini Bapak Ibu, dia punya YouTube dan media sosial IG itu followersnya banyak, terus bisa bisa mengambil soal-soal dan dibahas setelah ujian itu dibahas betul ya di media sosialnya dan itu followernya tentu banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tim Kemdikbud itu juga punya yang namanya petugas-petugas cyber gitu ya. Jadi menentukan seperti itu apalagi yang followernya besar-besar itu juga ya peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UT dalam 2 tahap berikutnya. Seberat itu. Makanya Bapak Ibu saya sarankan berkali-kali di bimbingan belajar, Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu melakukan apa ini berpendidikan PPG, tolong jangan di-share-share ya. Apa yang menjadi rahasia negara gitu ya. Soal UT itu kan rahasia negara Bapak Ibu ya. Bapak Ibu latihannya sudah nge-share dari kemarin, apalagi nge-share-nya soal-soal apa itu GTK gitu ya, soal-soal GTK, ruang GTK di-share. UT-nya nanti di-share, mungkin followernya lebih banyak. Tapi Bapak Ibu lihat 2 periode nggak bisa ikut selanjutnya. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menerima lulus, menerima tunjangan sertifikasi, terserah gitu ya menurut saya. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu seorang PNS, kemudian abdi negara ya jangan menyebarkan soal gitu ya, soal-soal UT gitu ya. Apalagi yang tidak ada, tidak di apa namanya ya, tidak soal itu tidak dimodifikasi lagi untuk disebarkan namanya nggak diganti apa persis kemudian dari hasil foto ngambil dari ujian itu benar-benar tidak diperkenankan ya Bapak Ibu gitu. Jenisnya ini sangat berat yaitu peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UT. Nah apalagi ini itu pasti ketahuan Bapak Ibu serta memalsukan data. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKPPG, Bapak Ibu. Di drop out. Di drop out itu um, berat, Bapak Ibu. Di drop out itu langsung laporan dulu dari kampus, kemudian pengajuan kembali, gitu ya. Nah, itu. Jangan sampai lah, semoga Bapak Ibu lulus ketika menjadi mahasiswa PPG seperti ini, ikuti saja apa yang menjadi permintaan peraturan-peraturan Kemdikbud ya Bapak Ibu. Oke, pelanggaran dan sanksi ujian kinerja.
Ringan, peserta tidak membuka akses dokumen ujian kinerja. Peserta diperingatkan oleh LPTK penyelenggara. Bapak Ibu, ketika saya menilai gitu, kemudian videonya nggak bisa dibuka nih aksesnya. LPTK yang mungkin mahasiswanya dalam kampus tuh hanya 50 sedikit gitu ya. Kemudian panitianya, karena tim penilai itu tidak boleh berhubungan langsung dengan peserta gitu ya. Biasanya panitianya yang meminta saya itu biasanya tim penilainya itu akan meminta ke panitia bahwa atas nama ini tidak bisa dibuka. Nah, biasanya kampus itu akan mencari gitu ya di grup ataupun nomor telepon gitu ya. Biasanya panitia punya nomor teleponnya untuk dihubungi untuk tolong dibuka aksesnya. Tetapi ada kampus yang nggak sempat Bapak Ibu, sudah banyak gitu ya, terus panitianya nggak bisa, panitianya sedikit untuk mengkonfirmasi. Akhirnya Bapak Ibu lolos nggak lolos gitu saja gitu. Tidak ada konfirmasi dari saya tidak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba saya kok nggak dapat nggak lolos gitu ya. Ya tergantung kampusnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu kan sudah latihan dengan saya. Biasanya ngasih jurnal ke saya untuk saya koreksi. Nah, linknya bisa dibuka atau enggak. Kalau tidak bisa dibuka berkali-kali berarti ada sesuatu di padahal sudah saya klik, semua orang bisa melihat. Siapa tahu ternyata akunnya Bapak Ibu itu penuh memorinya. Jadi memang tidak bisa terbaca gitu ya. Kemudian penguji tidak menyelesaikan penilaian pada periode yang ditetapkan. Ini adalah ini Bapak Ibu pelanggaran yang dilakukan penguji yang bawah. Jadi biasanya teguran dari PN, UKPPG dan terekam keterlambatan dalam sistem gitu ya. Biasanya memang nanti akan dicopot gitu ya. Sedang penguji melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 kali, penguji tersebut tidak diperkenankan menguji selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kadang-kadang kalau pengujinya sudah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya, janjinya kita 10 hari selesai. Ternyata ada yang molor. Kadang-kadang peserta itu tanya terus Bapak Ibu, kapan pengumuman ya, kapan pengumuman gitu ya. Padahal kita juga berlari Bapak Ibu. Kadang-kadang berat, jenisnya beratnya adalah peserta terbukti mengunggah dokumen milik orang lain atau hasil plagiarisme. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di ruang GTK yang baru juga, apalagi di aplikasi ujian ya, itu kalau sudah Bapak Ibu sudah kadang-kadang kalau lihat di Turnitin gitu ya, itu yang beda itu hanya namanya saja, yang lainnya milik orang lain. Kadang-kadang seolah-olah lah nggak mungkin kelihatan, nggak tahu. Bapak Ibu, kami ini tim penilai gitu ya, difasilitasi oleh apa ya, ya seperti Turnitin dan lain-lain sehingga tahu gitu ya. Ini hasil hasil plagiasi atau apa itu kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi peserta dinyatakan tidak lulus atau tidak dapat mengikuti ujian dalam 2 tahap berikutnya. Jadi kalau ada kampus daripada lelah-lelah mengoreksi, ketika diturnitin itu merah, kan lelah mengoreksi. Jadi kadang diturnitin dulu Bapak Ibu, merah wes 10 orang atau 50 orang nggak usah. Kalau di atas 30 itu nggak usah dinilai gitu ya. Gitu. Ada 10 orang merah gitu. Kalau masih 20 gitu ya, 18 tuh oh berarti kita koreksi gitu. Ada yang seperti itu. Ada kampus yang tidak menggunakan alternatif, saya persis sama teman saya tinggal nama lulus ya. Berarti tergantung kadang kampusnya kalau saya ya Bapak Ibu. Karena kalau di tempat kami itu jelas ada turnitinnya gitu ya, sehingga saya menyampaikan kita akan menturnitin modul ajar. Kalau kampusnya Bapak Ibu nggak pakai sama dengan orang lain lulus, tapi kita sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Itu. Kemudian penguji memberikan akun pengujinya kepada pihak lain untuk melakukan penilaian. Ini juga nggak boleh untuk penguji, itu nggak boleh kalau ketahuan seperti ini. Penguji tersebut tidak diperkenankan menguji selama 4 tahun berturut-turut. Nah, oke. Oke, sangat berat. Peserta digantikan oleh pihak lain dalam video praktek pembelajaran. Ini banyak Bapak Ibu. Jadi ya, peserta memalsukan data. Jadi yang kalau foto itu benar di aplikasi itu jelas Bapak Ibu ada fotonya Bapak Ibu yang pakai background merah itu ya. Itu fotonya jelas. Lah kok video ukinya beda orang? Ya sama-sama laki-laki, sama laki-laki. Tapi kan mulai wajah ketahuan itu bisa di zoom videonya, wajahnya orang lain. Kadang-kadang ada guru yang pernah pakai pakai kacamata, pakai masker, pakai kopiah, ngapain gitu ya. Itu berarti kan seperti mengganti jadi gurunya itu diganti oleh orang lain, itu juga ada. Dan saya kira peserta bimbel tidak akan melakukan itu ya. Itu yang benar-benar lah yang sejujur-jujurnya kita mengajar Bapak Ibu karena kita memang mau dinilai menjadi layak untuk menjadi guru profesional ya.
Kemudian menguji, melakukan kecurangan bersama dengan pihak lain terkait pelaksanaan ujian dan atau memasukkan data. Jadi nanti nomor registrasi pengujinya, NRP-nya dicabut, gitu ya. Itu juga termasuk penguji yang tidak diperkenankan. Kemudian penguji kadang ini penguji kok menurut saya kadang-kadang menampakkan ujiannya gitu, proses menilai itu Bapak Ibu ditampakkan badan itu sebenarnya tidak diperkenankan Bapak Ibu. Kadang kalau di kampus saya nggak boleh ngomong penguji bahwa saya ini penguji, itu sebenarnya tidak diperkenankan gitu ya. Oke, ketentuan ketambahan. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, gempa, badai, longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UT berbasis domisili, maka pelaksanaan UT akan ditunda dan penjadwalan akan diundur lebih lanjut. Nah, kemudian jika gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian, menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp. Kemudian jika terjadi putus koneksi Bapak Ibu pada laptop atau telepon genggam peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya peserta melanjutkan ujian. Ya. Kemudian mekanisme ujian ulang. Peserta PPG yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulang selama masih dalam batas masa studi PPG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta yang telah melewati batas masa studi namun belum lulus UKPPG tidak dapat memperoleh sertifikat pendidik dan dapat mengikuti proses PPG dari awal. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk tutorialnya yang selalu dijabri kepada saya ini oleh Bapak Ibu ya. Pendaftaran peserta UKPPG dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan pendaftaran UKPPG melalui halaman ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Adapun langkah-langkah pendaftaran sebagai berikut. Peserta melakukan akses pada laman pendaftaran. Nah, Bapak Ibu kan sudah mendapatkan seperti ini ya. Kemudian masukkan username dan password yang sudah dimiliki dengan menggunakan nomor nick-nya Bapak Ibu, kemudian passwordnya 12345 bintang, kemudian klik login. Biasanya di sana kan disuruh mengganti password ya. Kalau Bapak Ibu pelupa ya jangan, nggak usah diganti dulu gitu ya. Daripada diganti terus lupa gitu ya. Oke. Kemudian muncul form untuk melakukan perubahan terhadap kata sandi sebelumnya. Akan muncul form kembali untuk melengkapi data profil peserta. Jadi kalau ini nggak usah diganti juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Terkhusus yang beragama Kristen akan muncul pilihan apakah tergolong dalam Kristen, Advent atau tidak. Pastikan pilihan tersebut juga disesuaikan, kemudian klik update profil. Profilnya silakan dilengkapi Bapak Ibu ya. Selain Kristen, di sini ya, ubah nama pribadi, kemudian emailnya, nomor HP, kebutuhan khusus, tidak berkebutuhan khusus, update profil. Kemudian kalau Kristen, ubah data pribadi, email aktifnya, handphonenya, kebutuhan khusus, apakah Anda penganut agama Kristen Advent, maka bukan update profil. Gitu ya. Setelah melakukan penyesuaian data profil, peserta dapat melihat informasi terkait data diri, daftar ujian yang tersedia, riwayat ujian yang pernah dilakukan oleh peserta atau yang sudah tidak tersedia, gitu ya. Peserta dapat melakukan simulasi ujian apabila memerlukan. Selain itu, peserta dapat melakukan sinkronisasi data apabila terdapat ketidaksesuaian data pada pemutakhiran melalui Direktorat PPG. Untuk beberapa data peserta hanya bisa dilakukan perubahan melalui Direktorat PPG. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah, ubah profil, ubah foto, ubah password. Ubah profil untuk mengubah email gitu ya, nomor HP, status kebutuhan khusus, ubah foto untuk mengubah foto peserta yang ada backgroundnya merah, pakai jas hitam itu ya. Ubah password untuk mengubah kata sandi akun. Kalau Bapak Ibu pelupa, nggak usah dirubah. Daftar ujian melihat daftar ujian yang masih tersedia, kemudian histori itu melihat daftar ujian yang sudah tidak tersedia. Ya, gitu ya. Jadi simulasi ujian itu ada apa? Untuk melakukan simulasi ujian tertulis. Kemudian ada logout, klik untuk keluar dari akun, sinkronisasi data, klik untuk memperbarui data dari dan PPG ya.
dari PPG. Kemudian ada perbarui data, klik untuk mengubah email, nomor HP, status kebutuhan khusus. Oke. Pada daftar ujian, peserta dapat memilih mengikuti ujian atau tidak mengikuti ujian. Tampilan ini hanya muncul untuk peserta yang belum memilih kesediaan mengikuti ujian. Klik tombol tidak ikut ujian atau ikut ujian berdasarkan kesediaan peserta dalam mengikuti ujian. Kemudian muncul box, klik iya. Klik simpan untuk menyimpan pilihan atau klik batal untuk membatalkan pilihan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seperti daftar ikut ujian, ya. Kamu yakin ingin mendaftar ujian? Iya, simpan. Karena piloting 2 itu banyak yang tidak bisa ikut ujian karena tidak klik ikut ujian ini Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi hati-hati meskipun hal-hal cuma sepele tapi itu berakibat fatal dan panjang. Makanya saya ingin Bapak Ibu pertemuan kali ini hadir semua, gitu ya. Ubah status kesediaan mengikuti ujian dilakukan apabila peserta akan mengubah status pilihan mengikuti ujian karena hal-hal tertentu, gitu ya. Di sini Bapak Ibu akan mengikuti kan Vestaker, berarti ujian paru pertama kali. Kalau UKPPG Prajabatan tahun 2024 gelombang 3, Anda memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Ini informasi ujian. Prajabatan itu kan untuk calon guru itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini kan ada, gitu ya. Kemudian detail pendaftaran. Nah, tanggal, sesi, waktu, jadwal ujian pengetahuan, jadwal ujian kinerjanya. Kemudian ada link upload dokumen, tanggal upload dokumen, username aplikasi UKIN, password aplikasi UKIN gitu ya. Detail UP, TUK. Nah, informasi di sini pelaksanaan ujian. Sedangkan ubah pilihan itu untuk klik mengubah pilihan mengikuti ujian. Nah, oke. Cetak kartu ujian apabila memiliki mengikuti ujian, gitu ya. Di sini cetak kartu ujian, klik untuk mengubah latihan pilihan mengikuti ujian. Di sini ada cetak kartu ujian, Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita masuk ke tutorial aplikasi UKIN. Nah, aplikasi uji kinerja UKPPG dapat diakses melalui laman ukin ukppg.bpp.kemdikbud.go.id. Berikut langkah-langkah menggunakan aplikasi uji kinerja. Bapak Ibu kalau sudah masuk di sini, silakan menuju halaman aplikasi uji kinerja melalui peramban. Masukkan email yang terdaftar sebagai peserta ujian kinerja pada kolom username ya. Username, kemudian passwordnya apa, kemudian di sini 5 tambah 1 apa, login, gitu ya. Silakan menuju halaman login, gitu ya. Oke, kemudian ini halaman dashboardnya. Selamat datang peserta uji UKPPG dan uji kinerja, gitu ya. Di sini peran peserta, instansinya. Oke, di halaman dashboard akan terlihat peran akun sebagai peserta. Terdapat kolom informasi kegiatan pada halaman dashboard ya. Oh, yang berisi informasi nama, gelombang, periode pelaksanaan, LPTK penilai, dan keterangan kegiatan. Jadi LPTK penilainya apakah LPTK Bapak Ibu atau LPTK lain gitu ya. Karena di LPTK-nya Bapak Ibu, tim penilainya seumpama sudah full gitu ya. Masih berarti minta bantuan ke LPTK lain. Ketiga, pada saat peserta mengakses halaman dashboard, sistem akan menampilkan pemberitahuan yang berisi arahan untuk mengganti password default. Peserta diminta untuk mengubah password tersebut dengan password baru sesuai keinginan dan mudah diingat, guna menjaga keamanan akun. Oke, kemudian terdapat satu sidebar menu pada halaman dashboard, yaitu menu dokumen UKPPG. Setelah peserta berhasil memperbarui password, sistem akan menampilkan pemberitahuan untuk mengunggah dokumen KTP. Oke, peserta diminta untuk mengunggah KTP dengan kualitas gambar yang jelas dan dapat terbaca dengan baik guna memastikan data dapat terdeteksi secara optimal oleh sistem. Unggah KTP, upload, simpan. Ya. Kemudian dokumen menu UKPPG, menu dokumen digunakan untuk peserta ujian kinerja mengunggah tugas-tugas pembelajarannya, perangkat pembelajaran, dan video pembelajaran. Periode unggah dokumen juga diinformasikan melalui menu dokumen UKPPG. Jadi Bapak Ibu seperti ini, gitu ya. Nah, insya Allah sampai 2027 nanti Bapak Ibu masih ada perangkat pembelajaran. Bentar.
Di halaman ini Anda sebagai peserta diwajibkan untuk mengupload dokumen. Periode upload itu mulai Minggu 21 April sampai 26, gitu ya. Jadi perangkat pembelajarannya ini adalah upload file. Modul ini berisi dokumen RPP atau modul ajar RPL dengan format yang telah ditentukan. Upload dokumen Anda, upload file di sini klik. Video pembelajaran. Ini warnanya merah karena belum upload ya Bapak Ibu. Modul ini berisi tautan video praktek pembelajaran dari Google Drive. Aturlah menjadi tipe berbagi atau dapat diverifikasi. Upload file di sini. Ya. Oke. Sebelum peserta mengunggah dokumen, sistem akan menampilkan pemberitahuan berupa arahan untuk mengisi fakta integritas. Peserta diminta untuk mengunduh template fakta integritas terlebih dahulu, kemudian mengisi dokumen tersebut sesuai data diri masing-masing. Setelah diisi, dokumen harus ditandatangani di atas materi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, peserta mengunggah kembali dokumen fakta integritas yang telah diisi dan ditandatangani melalui sistem. Setelah proses unggah fakta integritas berhasil, peserta dapat melanjutkan untuk mengunggah dokumen perangkat pembelajaran di video pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, fakta integritas ujian, kinerja, UKIN gitu ya, kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Dalam rangka melaksanakan uji kinerja, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, menyetujui seluruh fakta integritas yang telah saya unggah. Apabila di kemudian hari saya melanggar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan ya yang berlaku. Kemudian fakta integritas diupload Bapak Ibu, ya saya setuju klik. Ini jangan sampai lupa ya. Kemudian klik tombol file tombol upload file, status upload pada pojok kiri masih belum upload berwarna merah. Jadi kalau sudah upload nanti kuning gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kita akan ke perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran kemudian upload di sini. Klik upload file lalu pilih file yang akan diunggah gitu ya Bapak Ibu. Jadi perangkat pembelajaran, video pembelajaran, kemudian nanti laporan studi kasus itu nanti Bapak Ibu, laporan studi kasus. Gitu ya. Laporan studi kasus itu biasanya kalau dulu upload Bapak Ibu. Upload, tetapi kalau sekarang itu diketik gitu ya, diketik waktunya 30 menit. Nah, itu nanti sudah terekam Bapak Ibu di sini. Jadi ketika saya menilai gitu, tim penilai menilai, maka saya bisa langsung melihat modul ajar tiga-tiganya ini ya. Modul ajar, video, sama di sini ini ya, sama studi kasusnya yang Bapak Ibu ketik gitu ya. Oke. Modul ini berisi dokumen RPP modul ajar dengan format yang telah ditentukan upload dokumen Anda gitu ya. Lalu kalau sudah diupload akan simpan. Oke. Klik OK. Nah, ini kalau sudah berhasil, status upload pada pojok kiri menu akan berubah menjadi sudah upload berwarna hijau. Nah, perangkat pembelajaran ini sudah RPP-nya gitu ya, upload. Mengedit dokumen, klik tombol upload file perangkat pembelajaran. Ini juga bisa ya upload file gitu perangkat pembelajarannya nanti diupload. Kalau langsung ya Bapak Ibu, kalau perangkat pembelajaran modul ajar itu langsung filenya berupa PDF. Tapi kalau videonya itu link Google Drive. Oke. Klik ikon silang untuk menghapus file yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, ini kalau mau diganti dokumennya gitu ya. Karena ada yang kurang tepat, klik boleh diganti, kemudian nanti akan diunggah kembali. Ya. File lama sudah dihapus, kemudian unggah file baru atau file yang sudah direvisi, lalu klik simpan. Itu juga bisa. Video pembelajaran klik tombol upload file, status upload pada pojok kiri masih belum, itu biasanya merah ya video pembelajaran. Masih belum upload maka berwarna merah. Sebentar. Oke, jadi masukkan tautan ini ada. Jadi kalau video itu Bapak Ibu, itu di sini ada tautan link Google Drive-nya video. Tapi kalau modul ajar itu file PDF-nya. Kemudian klik simpan di sini. Oke, berhasil. Status upload pada pojok kiri menu akan berubah menjadi sudah upload itu berwarna hijau, kalau belum upload itu merah nanti. Oke.
Kemudian kalau mau mengedit dokumen ya sudah. Maka videonya itu mau saya hapus, Bu, mau ganti yang baru. Masih di tanggal ya Bapak Ibu, masih di tanggal belum selesai, belum terakhir gitu ya, belum terakhir. Jadi masih tanggal-tanggal, oh salah ternyata video masih bisa diganti, gitu ya. Kalau kemarin kayaknya nggak bisa diganti ini. Kemudian upload file nanti setelah dihapus, kemudian diupload kembali untuk menghapus file yang sudah diunggah sebelumnya. Nanti klik OK. Nah, karena ada seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ayo dipersiapkan UKPPG-nya buat modul ajar. Saya tunggu, insya Allah nanti akan saya share tanggal 9 link pengumpulan. Ya, gitu. Sebelum pengumpulan, Bapak Ibu pastikan dulu modul ajarnya itu bagus dan lengkap. Ada ini ya, lengkap itu, maksudnya selampiran-lampiran LKPD, bahan ajar, kemudian pemetaannya ada, asesmen ada, medianya ada gitu. Jadi lengkap. Jadi jangan sampai sepotong aja dikoreksikan sepotong, jangan Bapak Ibu. Nanti kan akhirnya Bapak Ibu kerja berkali-kali, saya harus kerja berkali-kali gitu ya. Oke, itu. Kemudian buat video pembelajaran sesuai panduan dan sosialisasi dari LPTK. Kalau LPTK-nya tidak ada sosialisasi gitu ya, minimal dari saya gitu ya, minimal dari bimbel petunjuknya. Kemudian menyusun studi kasus sesuai jadwal itu kan saya ini ya Bapak Ibu, jadwalnya itu akan tanggal 17. Tanggal 16 saya terakhir akan menilai gitu ya, mengkoreksi modul ajarnya Bapak Ibu. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 saya isinya akan mengoreksi. Saya mengoreksinya modul ajar itu harus ketemu Bapak Ibu atau minimal saya buatkan videonya. Ini hapus, ini ganti gitu Bapak Ibu. Nggak bisa seperti jurnal karena jurnal kan mesin sistem yang koreksi. Tapi karena manusia ini hapus, ini ganti, ini ganti, ini ganti gitu. Kalau nggak ada videonya Bapak Ibu kan sulit. Jadi saya kalau Bu tolong dikoreksi modul ajar, gimana ya cara saya ngomongnya ya? Saya maunya dengan video kalau modul ajar. Saya tunggu tanggal 10 saja. Nanti tanggal 9 saya kasih linknya, tanggal 10 sudah mulai saya koreksi gitu ya. Sampai tanggal 16. Nanti ke tanggal 17 saya akan memberikan pembuatan studi kasus. Nah, tanggal 17, 18 sampai 21 saya akan mengoreksi studi kasus Bapak Ibu. Setelah itu kita akan bahas soal sampai dengan selesai ya, sampai tanggal 27. 27 itu tryout, 28 berdoa bersama dengan anak yatim. Semoga Bapak Ibu dilancarkan, dimudahkan dan lulus periode ini. Tanggal 29 itu Bapak Ibu sudah ujian ya, sesuai dengan sesi 29 sampai dengan tanggal 3 gitu. Nah, itu sudah masa hening, Bapak Ibu sudah ujian gitu ya. Menyusun studi kasusnya tanggal 16, saya koreksi tanggal 17, saya koreksi tanggal 18 sampai tanggal 21 insya Allah. Sesuai jadwal yang sudah saya share. Kemudian mempersiapkan diri menghadapi UTBK itu tanggal 22 sampai 28 gitu ya. 28 itu berdoa bersama, tryout 27 gitu ya. Oke. Bu, UTBK itu soalnya itu kisi-kisinya mana? Soalnya bagi Bapak Ibu UTBK itu kan ada dua ya, ada tiga. Soalnya SJT. SJT itu soalnya permasalahan dalam pembelajaran. Jadi soal-soalnya itu 30, kemarin 15, sekarang 30 gitu. Setelah itu Bapak Ibu ada soal PCK. Soal PCK itu ada 8 ini Bapak Ibu komponen ya, yaitu mampu melakukan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menunjang nilai-nilai Pancasila, merumuskan tujuan pembelajaran namanya KLPPG 2 gitu ya, rumusan tujuan pembelajaran. KLPPG 3 yaitu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk direncanakan. KLPPG 4 merancang pembelajaran. Yang saya kalau membuat jadwal KLPPG 4 ya ini. KLPPG 5 melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, soalnya seperti apa. Oke, nomor 6 yaitu KLPPG 6 itu mengevaluasi. Evaluasi pembelajaran itu seperti apa sih? Soalnya seperti apa bentuknya gitu ya. Kemudian KLPPG 7 itu melakukan refleksi secara komprehensif. KLPPG 8 yaitu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, ini adalah kisi-kisi dari soal
PCK, Pedagogic Content Knowledge itu yang akan saya ajarkan di UTBK gitu. Karena kalau Bapak Ibu saya lihat soalnya tryout Bapak Ibu yang di ruang GTK itu soal SJT, soal postes-postes tryout itu SJT. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan soal 50, berarti 15 soal SJT. Itu soal SJT itu sama Bapak Ibu. Isinya sama, pernah saya bahas bersama-sama. Piloting 2 soal itu ya. Nanti Bapak Ibu saya akan bahas itu di kita pertemuan kita SJT. Jadi Bapak Ibu jangan, oh saya bahas SJT, oh modul ajar belum selesai kok bahas SJT. Nanti waktu upload modul ajar Bapak Ibu baru, oh saya ini tolong dikoreksikan, ya, jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Sesuai apa yang saya instruksikan. Ya pokoknya minggu ini sampai tanggal 10 bikinlah modul ajar yang bagus gitu ya. Sebenarnya apa contoh-contoh sudah saya berikan gitu ya. Besok saya akan bahas apa? Saya akan bahas pertemuan besok itu adalah membuat LKPD, bahan ajar. Nah, itu saya lebih rinci lagi membahasnya. Gitu ya. Kalau studi kasus memang ada hanya 4 soal. Sebenarnya kalau Bapak Ibu cari di YouTube saya itu banyak gitu. Tetapi akan saya bahas sendiri langsung ketemu Bapak Ibu ya. Oke, ujian tertulisnya berbasis komputer. Ujian tertulis berbasis komputer dilaksanakan secara daring domisili dengan pengawas. Bentuk soal situational adjustment test yang kemarin itu hanya 50, Bapak Ibu, waktunya 120. Ternyata banyak yang lulus ya itu ya. Ternyata masih karena 98% lulus, 2%-nya nggak lulus, tapi 3.000 orang lebih nggak lulus itu gurunya. Nah, Bapak Ibu dikasih soal lah lagi. Kurang banyak soalnya mungkin ya. Akhirnya diberikan 30, pedagogiknya 35 gitu ya. Kemudian urean reflektif berbasis studi kasus. Nah, ini yang kemarin ya. Ini yang 50 itu yang periode 1 tahun 2025 gitu ya. Yang sekarang jumlah soalnya tambah 15. Oke, ini. Jadi kalau Bapak Ibu, ini ujian tertulisnya, Bapak Ibu dirancang menilai pengetahuan keterampilan memecahkan masalah, kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Disusun berdasarkan model kompetensi lulusan 2626. Bapak Ibu klik saja kompetensi lulusan 2626, 8 kompetensi lulusan PPG. Akan ketemu 8 KL gitu ya. KL PPG. Nah, KL PPG 1, 2, 3 sampai 8 itu. Itu adalah kisi-kisinya soal. Terdiri atas bentuk soal SJT gitu ya dan pedagogik. UTBK dilaksanakan secara daring domisili. Penilaian uraian reflektif berbasis studi kasus dilaksanakan secara daring. Nah, gitu ya. Studi kasusnya 4 soal itu tadi. Gitu ya. Insya Allah kalau 4 soalnya sama saja. Gitu. Bentar. Hmm, bentar, sebentar Bapak Ibu. Oke, jadi kalau periode tahun 2025 dulu ada, ini memang ya sekarang sudah tahun 2025 ya Bapak Ibu, itu ada 2 materi tambahan yang rencananya itu adalah seperti nilai dan lain-lain, ternyata tidak ya. Ketika dilakukan revisi, dilakukan ini, kalau 5 itu tidak nuntut waktunya, benar prediksi saya. Kalau waktunya diminta Bapak Ibu ternyata saya kira itu pembelajaran mandiri itu 45 hari itu ya pembelajaran mandiri gitu ya. Tidak sampai ujian-ujian upload. Ternyata Bapak Ibu 48 hari sampai dengan pembelajaran mandiri plus ujian-ujiannya itu lebih cepat banget. Karena mungkin berarti tahun bulan depan Bapak Ibu sudah tahap 2 gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menurut saya itu ini ya, kampusnya tidak melakukan sosialisasi. Terus secepat ini ada yang belum valid sampai saat ini atau ada yang belum buka itu PPG-nya, mandiri PPG-nya itu. Japri saya Bu, kalau saya belum buka ini kira-kira notut lah kapan bukanya, kalau nggak cepat dibuka modul 3-nya nggak dibuka ya lama. Sedangkan apa validasi itu kadang ya kalau 2 hari enak, kalau pas seminggu Bapak Ibu itu ya. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu ada mungkin lagu Indonesia Raya itu juga ada diadakan, Bapak Ibu berdoa 2 kali. Kemudian es bridging-nya jangan lupa. Tuh ya. Baik, saya akan membaca ya Bapak Ibu. Membaca
Ibu Sundari, Siti Sundari. Materi yang digunakan untuk semester satu, iya semester satu Bapak Ibu. Jadi memang tim penilai itu kadang membawa semester sekarang semester satu ya sudah semester satu itu kami bukannya kayak CP-nya gitu Bapak Ibu. Oke. Saya belum bisa tulisannya baru bisa buka tanggal 7 ya sudah tanggal 7 Juli dibuka ya Bapak Ibu untuk mungkin Bapak Ibu ada yang bisa tryout, ada yang belum bisa gitu ya. Silakan kita buka lah tanggal 7 ya. Tryoutnya 50 apa 65 gitu ya. Karena ada yang 50 Mas berarti masih pakai yang tahun kemarin sedangkan pada panduannya itu 65 soal. Bu Nur Sesri, sama Bu saya juga tulisannya belum bisa. Oke, kita tunggu tanggal 7 ya untuk tryoutnya. Itu. Bu, misal saya memasukkan link video YouTube kegiatan pembelajaran, tapi di video dari sumber orang lain, apakah boleh? Oke, Ibu Siti Muaziza. Kalau pada saat pembelajaran ya, pembelajaran di awal pembelajaran itu, kemudian Bapak anak-anak silakan perhatikan video YouTube. Nah, kemudian videonya dari sumber orang lain itu boleh gitu ya. Tetapi tidak boleh itu masuk pada media. Tidak boleh pada bahan ajar. Lampiran bahan ajar itu harus materi yang akan Bapak Ibu sampaikan di anak-anak. Kan anak-anak melihatkan video gurunya duduk yang enggak. Nah, gurunya di mana? Ya berdiri di situ gitu ya. Kemudian setelah video selesai dikuatkan materi itu. Sudah ya videonya kita berkegiatan. Penguatan gurunya di mana? Kita menilai gurunya itu mampu tentang konsepnya kalau nggak ada penguatan, penyampaian materi lah secara garis besarnya jangan banyak-banyak. Jadi kalau bisa tuh gurunya ngomong 30%, 70% tuh interaksi siswanya. Itu ya. Itu maksudnya di modul ajar. Oke. Bu Lestari, maaf Bu, apakah ada ketentuan untuk berapa kali harus mengulang kalau tidak lulus? Saya tidak tahu ketentuannya ya Bu. Saya berapa kali. Cuma kadang-kadang ada tidak tahu ada yang XPLPG itu menghubungi saya gitu ya. Itu tidak kok nggak pernah dihubungi mulai kampusnya. Saya suruh lihat PDDT-nya, kemudian beliaunya sudah drop out. Belum pernah terpanggil lagi. Gitu ya. Itu. Jadi memang harus ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diselesaikan gitu ya. Itu saya tidak tahu berapa kali tapi kadang-kadang di PDDikti bisa dilihat Bapak Ibu drop out sedang mengikuti ujian atau masih peserta gitu ya. Nah, itu. Oke. Bu Nur Sesri, simulasi lumayan lama waktunya ya selama tinggal tanggal boleh dicoba. Oh, simulasi maksudnya tryout-nya itu ya lama. Bapak Ibu silakan dicoba berkali-kali boleh itu kalau bisa ya. Bu, untuk pengambilan videonya berapa tanggal berapa? Tidak ada ketentuan, Bu. Kalau tidak ada ketentuan berarti kalau dulu itu selama tanggal pendaftaran 7 sampai tanggal 19 ya. Tetapi Bapak Ibu sekarang itu tidak seperti itu ya. Bolehlah tanggal 7 sampai tanggal 19 bisa diperpanjang sampai tidak berakhirnya upload upload modul ajar dan video UKIN gitu ya, dokumen UKIN-nya gitu ya. Menurut saya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta gitu ya kan. Tadi ini di panduannya. Bu, untuk retaker itu tidak termasuk tahap 2 kan? Maksudnya maksudnya untuk ini Bapak Ibu ujian ini untuk Bapak Ibu yang sedang berpendidikan dan Bapak Ibu retaker itu ujiannya bersamaan ini gitu maksudnya. Bu boleh nanti dikasih kisi-kisi soalnya, kisi-kisi soalnya. Maksudnya, Ibu nanti yang penting Bapak Ibu nanti pasti saya kasih sesuai jadwal. Tanggal berapa? Tanggal 17 semua modul ajar itu harus sudah selesai dan saya koreksi. Tanggal 17 kita akan uh, belajarnya soal UTBK sudah. Saya studi kasus, saya kasih kisi-kisi soal, saya kasih seperti apa bentuk soalnya dari tahun ke tahun. Itu nanti tanggal 17 nanti saya koreksi studi kasusnya sampai tanggal 28. Kalau sekarang Bapak Ibu fokus modul ajar, jangan sampai ngurusi kisi-kisi soal UTBK modul ajarnya belum selesai. Nanti nggak lolos di UKIN-nya, begitu ya. Bu boleh share nggak Bu soal-soal simulasi tryout-nya? Nanti sesuai jadwal tanggal 17 nanti saya share semua soal-soal banyak
tidak saya share di YouTube secara publish itu, gitu ya. Itu memang khusus kelas eksklusif Bapak Ibu. Saya membentuk kelas bimbel itu eksklusif memang, gitu ya. Jadi tidak soal-soal di tryout tidak ada di YouTube saya gitu nggak ada, tidak jarang saya nge-share soal-soal terbaru di YouTube gitu ya. Bu, untuk soal tertulis materinya berasal dari modul enggak. Soal tertulis tuh materinya cari sendiri Bapak Ibu. Yang ada di modul itu cuma soal SJT gitu loh. Jadi makanya Bapak Ibu kalau nggak belajar nih bagaimana Bapak Ibu bisa lolos soalnya di modul ruang GTK itu beda jauh sama UTBK-nya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu perlu bimbel tuh ya di sana gitu ya. Nanti kita bahas tuh tanggal 17. Bu, apakah nanti saat pembuatan video penyampaian pembelajaran boleh melakukan praktek dan diskusi siswa? Loh. Video menyampaikan pembelajaran gimana Bu Diva ini? Saat pembuatan video menyampaikan pembelajaran boleh melakukan praktek. Ya, sangat boleh toh, wajib toh. Jadi di video pembelajaran, video ukinya Bapak Ibu ya harus ada praktek, ada diskusi, ada presentasi gitu ya. Jangan sampai ngomong terus gurunya. Nah itu tambah nggak lolos nanti gitu ya. Bu, Bu Siti Sundari, saya rencana menggunakan media kartu bergambar. Apakah kartu tersebut juga ada di lampiran? Harus ada di media, lampiran media pembelajaran ya. Bu Aprita, Bu, apakah dalam video UKI nanti wajib ada lagu? Soalnya dari ice breaking kalau dikasih cuma satu kali apa tidak masalah. Menurut nanti gitu ya, insya Allah setelah tanggal 9 sesuai jadwal saya akan menyampaikan video penilaian video UKIN itu seperti apa. 36 indikator yang harus Bapak Ibu penuhi. Termasuk ice breaking itu nilainya baik kalau ada 3. Kurang dari 3 nilainya kurang. Lebih dari 3 maka nilainya amat baik. Gitu ya. Dan kalau bisa memang ada video, ada lagu nasionalnya gitu ya. Oke, Bu Elfrida, ujian kan online. Emang nampak ya Bu badan kita keseluruhan? Ya nampak lah Bu Elfrida. Jadi nanti Bapak Ibu ada video. Zoom-nya sudah masuk. Terus Bapak Ibu dipanggil namanya Bu Elfrida. Bapak Ibu bisa melihat Zoom-nya bisa. Itu ada kayak pop up gitu ya. Bapak Ibu silakan klik agar pengawas itu bisa melihat ruangan Bapak Ibu. Jadi pengawas itu punya aplikasi yang bisa melihat satu ruangan penuhnya Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau sampingnya ada ini, di bawah meja ada orangnya, itu kelihatan semua. Makanya kadang pengawas, saya guru ini atas nama ini melakukan kecurangan. Ada videonya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saya ngomong, saya nggak pernah nyontek, nggak pernah apa. Ternyata di videonya gitu ya, dicari kadang-kadang kami tuh di videonya ada loh. Oh di bawah meja ada orang temennya gitu. Itu baru kadang Bu di bawah mejanya Ibu ada. Ibu kok tahu? Ya videonya sama berita acaranya itu lengkap kalau Bapak Ibu melakukan kecurangan gitu ya Bapak Ibu. Belajar dengan sungguh-sungguh lah. Insya Allah bisa bisa gitu ya. Bu KTP saya masih foto SMA belum berkerudung. Sekarang kan berkerudung apa masalah? Enggak masalah. Cuma kadang-kadang ini KTP-nya masih cantik. Dulu saya gitu Bapak Ibu ketika ketika apa UTBK itu saya KTP-nya gadis. Setelah ujian tuh ujiannya sudah nggak gadis gitu. Wah, kok beda jauh ya Bu? Itu saya ke pengawasnya. Ya iyalah Pak. Oke, Bu Dwi Arifiani, di tempat saya sering padam lampu tiba-tiba bisa tidak Bu proyektornya diganti dengan penggunaan HP jika lampu padam. Proyektornya, oh maksudnya ketika pembelajaran. Bisa sih penggunaan HP jika lampu padam, tapi Bapak Bu Dwi bisa nggak mengkondisikan lah ketika UKIN itu dipastikan semua kondisi kayak lampu mau padam, mau apa itu bisa pasti ada hari tertentu, telepon dulu PLN-nya. Kalau saya biasanya karena dulu saya SDM di sekolah ya Bapak Ibu, SDM tuh Waka, SDM itu saya menelpon besok teman-teman saya mau ujian, saya telepon PLN-nya, saya pastikan internetnya oke gitu. Pasti Bapak Ibu bisa enggak gitu ya. Memastikan dulu kalau isinya kalau Bapak Ibu apalagi mau ujian, mau ngambil video, harus ada teman yang menemani kan begitu. Nanti teknik-tekniknya akan saya berikan ya ketika kita bahas video tanggal 9 Juli. Format untuk identitas diri itu dibuat sendiri atau dari LPTK? Oh, identitas diri itu KTP. Gitu ya. Kalau enggak biasanya kalau enggak KTP kartu ujian. Kartu ujiannya di
print. Nah, gitu loh maksudnya kan dikenalkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Siti Juwaria gitu ya. Itu sama megang KTP. Kalau nggak KTP ya kartu ya. Biasanya kampus tuh ya dua-duanya salah satu dari itu. Kalau tidak ada sosialisasi dari kampus, kita menggunakan panduan yang saya share hari ini kan berarti pakai KTP. Gitu ya Bapak Ibu. Saya belum paham mengenai sintak dalam kegiatan pembelajaran. Oke, besok kita bahas lagi. Bu Osi, untuk ujian UKIN apakah ada penilaian secara langsung online oleh dosennya nggih, Bu? Enggak ada. Itu tahun lama. Tahun 2023 kita ada tim pengujinya, ada dosennya, ada guru pamongnya, melihat Bapak Ibu mengajar online saat itu. Begitu. Tahu kalau tahun ini enggak ada. Gitu ya, dari video aja yang kami nilai. Emangnya ujian bisa pakai HP ya, Bu? Loh, ujian bisa pakai HP. Iya, jadi ujian itu perangkatnya Bu Elfrida, itu adalah laptop, kemudian HP-nya itu terpasang Zoom Meeting, sedangkan laptopnya aplikasi exam gitu ya. Ibu Rini untuk tempat UTBK apa harus di sekolah? Tidak harus. Ketika rumah Bu Rini itu kondusif, bagus, internetnya oke ya di rumah gitu ya. Itu. Untuk Bu Ajeng, untuk ujiannya harus di meja dan kursi seperti di kantor di kelas gitu. Iya Bu Ajeng, gitu ya. Tetapi kalau ternyata Bu Ajeng hanya punya kursi kecil, gitu ya, kursi kecil, meja kecil boleh sepertinya. Tapi itu kan biasanya waktu simulasi disampaikan, Pak, saya besok pakai seperti ini, apakah diperkenankan? Gitu ya. Fakta integritasnya dapat dari mana? Dari aplikasi, ya. Junita Bu, pemetaan kebutuhan peserta didik belum memulai pelajaran ya? Iya, divideokan juga enggak Bu? Enggak. Kalau videonya digabungkan enggak. Gitu ya. Jadi kalau pemetaan itu tidak ada videonya. Diujikan sebelum pembuatan UKIN. Ketika video UKIN itu disampaikan, anak-anak kalian duduk sudah berdasarkan kelompok yang Ibu sarankan, karena pembentukan kelompok ini adalah hasil dari kalian melakukan asesmen awal yang sudah kita lakukan kemarin ya, gitu. Tuh ya. Oke. Bu, berarti yang harus ada nanti laptop, HP. Iya, HP-nya itu kalau bisa ada penyangganya tuh, ada tripodnya HP-nya ya. Program exam ini kapan bisa dipasang? Nunggu pengawas. Lebih baik nunggu pengawas ketika sudah masuk grupnya pengawas. Pengawasnya nanti menginstruksikan, Bu, examnya pakai yang ini, harus ini. Itu pengawasnya, Bu. Nunggu saja. Meskipun saya yakin setelah ini banyak di media sosial akan share aplikasi exam, silakan dipasang. Aduh, nunggu pengawas ya. Dokumen apa saja yang diunggah ketika ujian UKPPG? Dokumennya ya eh, fakta integritas ya. UKIN itu diunggah ujian UKPPG. Kalau UKIN kan video modul ajar, videonya ada video utuh, 2 JP dan video edit. Bu Eva, video profil peserta itu untuk video utuh atau video edit, gitu ya. Video utuh itu utuh, Bapak Ibu tidak diapa-apakan. Video perkenalan ditaruh di video utuh, video edit ya, video edit. Jadi video profil itu di video edit. Untuk Google Drive-nya pakai email mana, Bu, pribadi atau email ID belajar? Oh, saya itu pribadi nggak apa-apa, email ID nggak apa-apa. Gitu. Bu Etika, untuk mengetahui bahwa link video sudah diupload itu bisa kebuka bagaimana? Pada video Bu Etika ya, Bu Etika itu kalau sudah ada link Google Drive-nya, coba kirim ke suami, kirim ke saya gitu ya. Kalau saya bisa buka, suaminya bisa buka, maka ya itu berarti penguji insya Allah bisa buka gitu ya. Oke, Bu, Bu di video editnya sesuai sintak. Kalau misalnya ternyata 45 menit, boleh nggak kalau video itu dipercepat biar sintaknya masuk semua? Nggak boleh video dipercepat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi 30 menit ya 30 menit, potong saja. Pilih yang penting-penting, tidak ada mempercepat video. Untuk video UKIN yang menilai dosen sesuai mapel kah Bu? Insya Allah sesuai mapel ya. Insya Allah yang tahun ini kan ada, saya lihat itu di panduannya dosen ini yang boleh menilai itu ini gitu ya.
Karena kemarin itu kayaknya PAUD ya. PAUD itu yang paling saya ini memberikan masukan ya Bapak Ibu ke helpdesk-nya PPG. Karena kalau PAUD itu kan Bapak Ibu tahu sendiri PAUD itu ada RPPH. Jadi modul ajarnya itu tidak sekalimatnya terurai gitu ya, seperti modul ajar Bapak Ibu mapel yang lain. Jadi cuma bermain, makan, berdoa gitu, nggak ada yang panjang gitu. Nah terus banyak Bapak Ibu PAUD itu yang nggak lolos itu Bapak Ibu. Karena mereka pakai modul ajarnya yang sesuai PAUD. Padahal di UTBK itu nggak mau Bapak Ibu, nggak mau seperti itu. Nah gitu, gitu ya itu yang kadang semoga ini nanti kami apa ya mendapatkan biarlah PAUD itu ya dikoreksi dosennya PAUD. Tapi kadang-kadang dosen PAUDnya itu kurang Bapak Ibu pinjem lah mapel lain. Itu yang kadang-kadang ya makanya kan modul ajar itu hanya ada bedanya guru mapel sama guru BK aja. Jadi guru PAUD itu ya ikut mapel tersebut gitu ya. Yang saya instruksikan ya memang harus ada model pembelajaran, ada PSE, ada diferensiasi ya masukkan Bapak Ibu. Terlambat masuk karena kesalahan teknis bagaimana Bu? Terlambat masuk. Ya kan tadi kalau sudah 30 menit diulang ujiannya ya, dijadwalkan ulang. Bu, kalau untuk latihan studi kasus harus diturnitin. Oh, kalau latihan nggak usah. Ngapain diturnitin? Tapi kalau membuat studi kasus beneran, nanti kalau sudah dikoreksikan ke saya ngomong ini sudah amat baik atau baik. Kalau cukup saya suruh ngulangi lagi. Baru diturnitin setelah itu latihan mengketik. Sudah jangan dipakai ke lain-lain. Jangan dibuat latihan ya. Oke, jangan dibuat latihan tuh. Maksud saya jangan dibuat ke tulis di aplikasi apapun. Bu, model ajar yang kita buat itu apakah harus diturnitin dulu sebelum dikirim ke kampus? Nggak ada dikirim ke kampus ya, dikirim ke aplikasi ujian diturnitin dulu, gitu ya. Bu Lisanti, pembuatan video ketika siswa presentasi kelompok, apakah semua kelompok maju? Enggak. Diwakili saja satu atau dua kelompok. Bu, punya saya seperti apakah bisa ikut ujian? Punya saya seperti itu. Apakah punya saya seperti itu? Oh, seperti yang saya sebutkan. Ininya apa modul ajarnya. Makanya modul ajarnya diganti sesuai yang saya instruksikan ya, Bu. Untuk guru PAUD dan guru TK itu sesuai yang saya instruksikan di bimbel. Jangan miliknya Bapak Ibu seperti biasa, gitu ya. Tuh ya. Jadi langkah-langkah pembelajarannya itu diuraikan tuh Bapak Ibu. Ya. Bu Nur Sestri, kalau dicobain bisa nggak kira-kira langkah-langkahnya? Maksudnya dicobain. Maksudnya langkahnya dicoba itu gimana, Bu? Dicobain. Kira-kira langkah-langkahnya. Disimulasikan dulu langkah-langkah mengajar, kemudian kayak latihan gitu ya, boleh. Ya. Bu Rini, apa ada ketentuan besarnya file modul dan videonya yang akan diunggah? Kayaknya ada, ketentuannya itu 10 gitu ya, 10 MB atau apa begitu, Bu. Tetapi kayaknya enggak bisa kok teman-teman. Yang penting kan kalau videonya itu kan bisa Bapak Ibu upload di link Google Drive. Jadi video tidak ada ketentuan. Yang penting dia apa MP4 gitu ya kalau video. Nah, apabila dia bisa terbaca atau enggak, itu kan dari ibu dibuka kan, bisa dari hanya orang tertentu yang memiliki link gitu, hanya orang-orang yang memiliki link yang bisa membuka itu. Kemudian dipastikan yang namanya akunnya emailnya ibu gitu ya, itu adalah kosong, jangan terlalu penuh. Takutnya penuh ketika kami menilai, kemudian tidak bisa terbuka gitu loh. Jadi bisa dibuka tapi video tidak ada pada tempatnya atau spam gitu-gitu kan yang nah berarti tuh filenya ibu penuh. Jadi pastikan dulu filenya dikosongi dulu tuh, memorinya dikosongi dulu di akunnya emailnya ibu ya. Ibu Aprita, Bu, studi Baik, kasus Bu. ada ketentuan jumlah katanya. Nggih. Ada ketentuan 500 kata minimal itu kayaknya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ikut lihat ini, lihat sudah tanggal 7 bisa tryout-nya, siapa tahu di sana ada baru ya. Nah, itu bisa dilihat berapa kata. Kalau ini ketentuannya 500 kata kemarin. Bu, untuk upload video pembelajaran berarti ada dua menu yang harus diklik ya. Utuh dan edit. Betul, Bu Ajeng. Bu Nur Sestri menyusun studi kasus kapan? Tanggal 17 Juli. Menyusun studi kasus. Sekarang Bapak Ibu bikin modul ajar yang bagus. Tanggal 9 itu akan saya share link pengumpulannya. Tanggal 10 itu akan saya koreksi. Seperti ini secara Zoom meeting.
Bapak Ibu jangan malu ya. Jadi kita belajar bersama. Kan toh nggak kenal satu dengan yang lainnya kan nggak kenal gitu ya. Jadi nanti kekurangannya di sini ini hapus. Jadi yang lain itu kalau membuat, kalau melihat punya teman-temannya, saya itu yakin ya Bapak Ibu, kalau teman-teman itu bisa hadir, saya mengoreksi miliknya temannya, itu modul ajarnya itu bagus-bagus daripada Bapak Ibu nggak pernah hadir. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah hadir tuh, aduh apa nggak melihat punya temannya ya yang saya jadi polosan itu ya banyak salahnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sering hadir, bimbel sering hadir ini itu nanti kelihatan modul ajarnya lebih bagus gitu ya. Oke, Bu Suci, berarti yang dikumpulkan modul ajar dan videonya ya Bu, ke linknya. Ke linknya Ibu, oh ke linknya saya iya. Jadi Bapak Ibu nanti kumpulkan dulu modul ajarnya, kemudian saya koreksi, kalau sudah saya nyatakan bagus, diturnitin sudah di bawah 30%, Bapak Ibu bikinlah videonya. Nanti videonya dibuat, itu nanti saya akan kasih tahu kayak seperti apa sih video itu gitu ya. Itu ada tanggal 9 itu akan saya bahas video itu yang bagus itu seperti apa gitu ya. Bulia, setelah modul ajar UKIN diupload, tahu tidak plagiasi berapa hari setelah upload modul ajar? Enggak tahu. Plagiasi, Bapak Ibu kalau jurnal itu kan tahu. Bapak Ibu ditolak, dapat 2 hari, 3 hari ditolak, dibenahi. Enak banget kan kalau jurnal. Makanya saya ngomong jurnal itu seujung kuku. Tapi kalau UKIN, Bapak Ibu terplagiasi ya, gitu ya, terplagiasi, eh, terplagiasi, habis itu ya sudah, nggak lolos gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik diturnitin dulu agar tahu plagiasinya terbaca sebuah sistem atau enggak. Gitu ya. Studi kasusnya bersamaan dengan UTBK ya Bu? Iya, Bu Tifa. Iya, jadi studi kasus itu kita bahas tanggal 17, tanggal 19 sampai 21. Insya Allah saya akan koreksi studi kasusnya Bapak Ibu. Kemudian tanggal 22 sampai 28 itu kita sudah mulai membahas soal UTBK. Soal SJT itu bersama-sama karena soalnya sama semua. Sedangkan soal bahasa Inggris, nanti bahasa Inggris itu akan berbahasa Inggris soal PCK-nya itu dengan tentornya ya. Bu Rahmatia, video game bisa dibuat tanggal berapa, Bu? Bisa dibuat tanggal, menurut saya ya, tanggal 7 Juli sampai dengan 25. Videonya itu bisa dibuat 25 Juli. Karena 26 itu terakhir upload berkas UKIN. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, video game bisa dibuat. Video game juga akan dikoreksi satu persatu oleh Ibu. Iya, saya harus memastikan dulu videonya salah atau enggak, gitu ya. Termasuk langkah-langkah peletakan langkah-langkah pembelajarannya. Ibu Lestari, Bu, di kampus saya Universitas Negeri Malang pengumpulan modul ajar tanggal 25 Juni sampai 6 Juli. Gimana Bu? Padahal Ibu pengumpulan Ibu Lestari itu pembelajaran di Universitas Negeri Malang itu, Bu. Ibu nanti kalau memang rencananya kan kemarin tanggal 26 Agustus toh kita akan masih uploadnya apa itu pendaftaran UKPPG. Jadi beberapa kampus seperti Universitas Negeri Malang itu akan melakukan pendalaman materi gitu. Ternyata kan enggak, itu tiba-tiba kita diajukan sedemikian cepatnya sehingga itu adalah rencana pembelajaran bukan masuk ujian gitu ya. Ujiannya tetap di UKM PPG, jadi nggak ada kaitannya ya. Kalau dengan pertemuan dengan dosen pembimbing silakan itu Bapak Ibu. Maksudnya kadang-kadang Bapak Ibu modul ajarnya kurang bagus juga nggak masalah karena akan diberikan masukan oleh kampus. Harusnya ini Bu, seperti ini itu bagus, kampus bagus itu Bapak Ibu. Gitu ya, tidak semua kampus melakukan itu gitu ya. Nah, jadi tetap ya ke saya tanggal 10, tanggal 9 itu tanggal 10 itu pengumpulan dan saya akan ngoreksi ya sampai tanggal 16. Tanggal 17 saya harus menyampaikan studi kasus Bapak Ibu karena kan habis itu Bapak Ibu ujian ya UTBK memang harus berlari Bapak Ibu. Saya juga UM Bu, setahu saya modul yang diupload ke UM itu hanya untuk mengetahui pemahaman kita betul. Iya, seperti kemarin Bu sebelum pengumpulan modul kita ada Zoom dengan UM. Hanya untuk melihat pemahaman kita, jadi modul itu bukan untuk ujian betul Bu Suci, betul itu ya. Itu ya. Bu Febrian ujiannya UTBK bisa menggunakan Chromebook, Chromebook ya. Kalau bisa kenapa laptop aja Bu, gitu ya.
stabil itu. Tetapi nanti coba sampaikan ke pengawasnya gitu ya. Kalau pengawasnya tidak berkenan, Pak, janganlah gitu ya. Disesuaikan dengan pengawasnya saja. Kalau pakai alat peraga, baiknya setelah video pembelajaran yang ditampilkan atau digunakan pembahasan soal. Contoh soal. Baiknya setelah video pembelajaran yang ditampilkan. Oke. Oh, peraga, ada peraga. Peraga itu fungsinya untuk apa medianya, Ibu, gitu ya. Kalau medianya Ibu itu untuk memperjelas sebuah konsep, maka ya setelah video kemudian ada penguatan dari gurunya, ada alat peraganya yang ditampilkan. Kan begitu. Kalau alat peraganya itu membantu penyelidikan dalam LKPD, makanya diberikan ke siswa itu untuk mengerjakan LKPD, menyelesaikan tugas LKPD. Berarti saat mengerjakan kelompok gitu ya, pembelajaran berkelompok. Begitu. Jadi fungsinya alat peraganya untuk apa? Itu. Bu Elfrida, apakah pengambilan video UKIN ditunjukkan jam dan tanggalnya? Sepertinya tidak ya. Itu kalau tahun kemarin piloting 1 wajib menunjukkan tanggal dan jamnya. Tapi kalau ini tidak, karena di panduan itu ada tulisannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta, ya gitu kan? Nah itu insya Allah enggak ya. Bu Birlawati, Bu, misal kita ambil video dari YouTube namun diedit mempercepat durasi, diambil intinya dicapcut karena video terlalu lama, setelah itu videonya diupload di Google Drive. Oke, sebentar. Sebentar ya, Bu Pirla, ini kan maksudnya YouTube-nya untuk pembelajaran ditampilkan di sesi awal anak-anak, begitu kan? Kalau itu mau diedit, boleh, boleh, itu boleh. Gitu ya, nggak masalah. Yang itu kan video mau dipercepat, mau itu kan hanya video untuk pembelajaran toh, bukan video edit ujian kita, gitu ya. Bu, kita ujian di rumah gimana? Boleh lah. Yang penting di rumah itu ada tempat yang tidak diganggu oleh anak dan suami, kemudian internet lancar, listriknya oke, gitu ya. Saya serta saya memberikan soal membuat Google Formulir tidak apa-apa untuk pilihan ganda, tidak apa-apa membuat Google Form, tetapi lebih baik pakai kuisis karena itu interaksi antara guru, interaksi siswa itu kan kalau pakai kuisis keren banget tuh. Kalau Google Formulir kan nggak tahu kan masalahnya siswanya hanya mengerjakan Google Formulir tidak bisa ditampilkan di LCD-nya gitu Bapak Ibu, gitu maksud saya ya. NIM PBG belum terdaftar pada PDDikti, apakah nanti bisa ikut ujian? Yang penting Bu Ana punya NIM. Karena yang nggak bisa ikut ujian adalah yang tidak punya NIM. Gitu ya. Pemetaan peserta didik pertanyaan terkait bahan ajar atau bagaimana Bu? Oh, pemetaan peserta didik itu kan kemarin saya bahas di pertemuan kemarin bahwa itu adalah gaya belajar gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kemampuan siswa. Kalau gaya belajar sudah ada angketnya. Kalau kemampuan siswa dari soal yang biasa anak-anak mau dikasih kemampuan siswa apa perkalian ya kasih soal perkalian dan itu terserah gurunya gitu ya Bu Osi. Bu Ajeng, video perkenalan diri ditaruh di video itu atau video edit? Video edit. Kalau di video edit misalnya ditambahi cover pendahuluan videonya terus kegiatan inti apakah boleh? Enggak. Oh, video edit boleh. Video edit boleh. Bu, di video yang 30 menit itu apakah harus dibuat keterangannya seperti pendahuluan? Iya, lah video editnya. Iya. Inti sintak, iya, betul. Di luar tema, terkait kendala materi video di model GTK yang belum bisa diakses karena keterangannya video dihapus. Bagaimana pelaporannya? Baik. Gini ya Bapak Ibu, ini dulu di sampai blank saya. Ini dulu ada video di ruang GTK, teman-teman SMK, itu ada satu video kewirausahaan kalau nggak salah itu tidak bisa diakses sehingga tidak bisa lanjut tugasnya. Dan itu kemudian di ini ya dihapus kemudian bisa dicentang gitu ya. Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu melaporkan saja di helpdesk-nya PPG gitu ya. Dan bersama-sama, jangan satu orang dua orang, tapi bersama-sama dengan yang lain nanti akan ditindaklanjuti di ruang oleh timnya Kemdikbud ya. Bu maaf, di luar tema terkait kendala materi video. Ya, sama itu ya, Pak Farid. Bu Istiqlal, bertanya apakah tujuan pembelajaran bisa dipakai tugas di LKPD contoh setelah berdiskusi peserta dia dapat membuat peta konsep.
Maka di LKPD dengan perintah buatlah peta. Boleh, boleh, boleh. Pemetaan itu harus gaya belajar dan pengetahuan awal, ataukah pilih salah satu? Oh, kalau saya melihat indikator penilaian, itu harus ada gaya belajar, kemampuan peserta. Di D itu ada Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau saya lihat itu akan saya bahas nanti. Apa besok aja ya. Ini saya bahas 36 indikator penilaian video gitu ya. Ada kaitannya kan harus ada kaitannya dengan modul ajarnya. Mungkin besok saya lihat dulu ya Bapak Ibu gitu. Biar Bapak Ibu paham ini yang mana. Kalau bisa ya dua-duanya. Untuk PJOK 3JP di lapangan apakah videonya bisa 2 JP saja? Ya harus 2 JP. Kayak anu ya, produktif 11 JP, kemudian mau 11 dibuat ya nggak mungkin lah Ibu. Semua mau 11 JP, mau 5 JP, 6 JP, 3 JP. Yang dibuat itu hanya 2 JP saja di video ini ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri pembelajaran, kita ketemu besok. Besok saya akan bahas yang lain ya, bahas persiapan modul ajar. Kalau dua-duanya gimana LKPD-nya? Ya besok saya akan bahas ketika bahas LKPD ya. Bu, besok mengenai pemetaan dan bentuk diferensiasi karena saya belum paham sepenuhnya. Iya. Maaf Bu, untuk topik harus sesuai dengan pekan atau pengambilan video bisa di pokoknya semester 1 Bu Susiati ya. Ya, pokoknya semester 1 yang dipakai. Jadi sepertinya itu kan kita fleksibel ya. Materi semester 1 mau diawalkan, mau diakhirkan, mau dibuat tengah, nggak apa-apa. Yang penting semester 1 ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Bu Junita. Kalau tidak ada ditanyakan, saya tutup kegiatan diskusi kita ini malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, besok saya akan membahas ya, akan membahas lagi. Kita ketemu setiap hari sesuai jadwal agar Bapak Ibu semangat menyusun modul ajar, panas membara itu ya semangatnya ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, menyelesaikan pendidikan PPG sampai akhir bulan seperti ya Bapak Ibu. Yang semula 3 bulan jadi hanya 1 bulan Bapak Ibu. Amin. Gitu ya Bapak Ibu. Semoga kita lulus di periode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti. Sama-sama.